Gadis itu sebenarnya adalah putri dari keluarga kaya. Setelah kembali ke tanah air, dia menemukan bahwa ayahnya telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan telah memiliki anak perempuan di luar nikah. Gadis itu sangat marah. Ingin mengonfrontasi ayahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ayahnya langsung memutuskan hubungan ayah anak demi anak perempuan di luar nikah. Di pesta megah keluarga ini, yang hadir adalah orang-orang terkemuka di seluruh kota. Kini, gadis yang kehilangan statusnya sebagai putri konglomerat, segera mengalami penindasan dari anak-anak kaya yang lain yang hadir di sana. Karena mereka sebenarnya tidak sebanding dengan keunggulan gadis tersebut. Rasa cemburu yang mengganggu membuat mereka sudah tidak tahan melihat gadis di depannya. Bahkan teman dekat gadis itu pun segera menjauh darinya. Namun, pada saat itu, gadis itu justru mengungkapkan identitasnya. Ternyata kini dia sudah menjadi presiden di sebuah perusahaan investasi luar negeri. Tetapi status, posisi, dan kekayaan tidak lebih baik dibandingkan beberapa orang yang ada di sini. Tepat pada saat itu, adik perempuan hasil hubungan di luar nikah datang menghampiri. Dia memberikan pelajaran kepada gadis itu. Kepada para paman, om, kakak, dan kakak perempuan sekalian, saya bisa memberikan kesaksian untuk kakak. 3 tahun yang lalu, ayah mengirim kakak ke luar negeri. Begitu kakak tiba di luar negeri, dia membuka perusahaan dengan bantuan pinjaman dari teman-temannya. Kakak memiliki kemampuan luar biasa dalam investasi dan keuangan. Dengan cepat hasilnya pun terlihat. Menarik banyak investor. Sampai seorang raja bisnis muncul. Memberikan kakak 1,5 miliar. Dan menandatangani perjanjian taruhan. 1,5 miliar tanpa bunga apapun. Tapi jika dalam 3 tahun perusahaan tidak mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 miliar. Mengganti rugi 3 miliar termasuk pokok dan bunga. Chen Fei Fei, bagaimana kamu tahu semua ini? Saudara perempuan, 3 tahun akan segera tiba. Perusahaan saudara perempuanku menghasilkan 1 miliar. Yang menginvestasikan 1,5 miliar untukmu adalah tunanganku. Putra sulung dari keluarga kaya di Chudu, Chu Tingfeng. Aku telah merencanakan ini dengan susah payah selama 3 tahun. Hari ini akhirnya terbayar dengan darah. Ternyata ini semua adalah rencana jahat wanita licik itu. Hanya untuk membuat gadis itu bangkrut. Sehingga dia bisa tetap duduk nyaman sebagai putri kaya raya. Gadis itu sekali lagi berada di ujung tanduk. Saat itu wanita licik itu melemparkan sebuah pisau kecil ke hadapan gadis itu. Dan mengatakan padanya, dia harus membayar hutang 30 miliar. Atau dia harus membuat 6 sayatan di wajahnya yang cantik. Saat gadis itu sudah benar-benar kehabisan cara, CEO tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wajah secantik ini jika terluka, itu terlalu tidak bertanggung jawab. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Saya. Hari ini tanggal berapa? Orang gila semakin membaik. Siapa kau sebenarnya? Jangan berpura-pura jadi pahlawan di sini. Kamu bertanggung jawab? Tahu tidak tanggung jawab apa? Tanggung jawab saya hari ini adalah datang ke sini. Membawanya pergi dengan selamat. HMPH, itu bukan urusanmu. Siapa kamu yang berani datang ke sini? Siapa saya? Kamu belum layak untuk tahu. Kalau begitu, bayarkan 3 miliar itu untuknya. 30 miliar? Saya rasa anak ini bahkan belum pernah melihat 3 miliar. Setiap orang memiliki hasrat untuk tampil menarik. Anak, kamu di sini berpura-pura jadi pahlawan. Akhirnya, Xiao Jin terlihat bodoh. Hari ini sepertinya akan ada pertunjukan menarik. Ini bukan urusanmu. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kamu bantu dengan sekadar berkata. Hari ini, aku sudah sangat puas dengan niatmu. Selagi masih pagi, kalian pergi saja. Kalian berdua sedang berakting di sini. Berangkat saja. Berkata sembarangan, berlebihan. Ayo pergi saja. Kalian mau menaruh muka kami di mana? Baiklah, saya akan membayar 3 miliar ini. Kalian datang ke sini sebagai sekelompok orang kaya untuk mengadakan konferensi bisnis. Berani-beraninya membuli seorang gadis seperti ini. Ini terlalu memalukan. Pergi. Aku menyarankanmu untuk jangan ikut campur. Aku bahkan merasa api ini belum cukup besar. Bagaimana kalau ku bantu tambah api? Begini saja, mari kita mulai dari kalian berdua. Kau kenal aku? Ya, karena aku mengenalmu. Kamu seharusnya tahu apa artinya bijak dalam situasi. Sekarang, berlutut dan hormat padaku. Aku tidak akan menghitung kesalahanmu. Benar, jika kamu berlutut dan hormat padaku sekarang. Aku bisa memaafkan kalian. Kau berani mencariku mati. Hari ini, semua orang yang hadir harus membayar untuk tindakan mereka. Mengerti? Dengan cara ini, kamu akan bertanggung jawab atas tindakanmu, tidak kurang dari 500 juta. Anak muda, apakah kamu dari Wusheng? Ternyata ini lagi seorang gila. Anak kaya dari Wusheng adalah teman dekatku. Aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan di sini?
Dengar. Kamu adalah Tuan Ding, bukan? Aku bahkan belum menghubungimu. Kau malah datang sendiri. Begini saja, kau juga harus membayar 5 miliar untuk perbuatanmu. Kalau begitu, apakah aku juga termasuk? Heh, benar. Sebenarnya, kau juga pencuri kecil. Kau berani jika kau ingin mati. Aku juga bisa membantumu. Tapi kau juga harus membayar atas tindakanmu hari ini. Kau juga harus mengeluarkan 5 miliar. Saudara perempuan, cukup berpura-pura. Kami sekarang sudah mengumpulkan 15 miliar. Aku ingin tahu bagaimana kau akan mendapatkan itu. Satu telepon dari kau bisa membuat 3 keluarga kami rugi 15 miliar. Haha, lelucon. Di seluruh provinsi. Meskipun keluarga baik kami tidak berani dibandingkan dengan keluarga lu. Tapi kamu bukan sembarang orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Hei, ketua. Tadi keluarga Lu Peng menunjukkan kekuasaan. Tiba-tiba, pengaruh mereka terhadap kami sangat besar. Tidak sampai 1 menit. Pasar saham anjlok. Kerugian diperkirakan mencapai 500 juta. Kepala tim. Halo, ada apa? Kau di mana? Sebutkan. Investor dari Story menarik investasinya, mereka menjual saham. Hanya dalam 1 menit ini. Kita sudah rugi setidaknya 500 juta. 500 juta? Sekarang giliranmu. Nona Su. Jika kau terburu-buru, lebih baik menelepon dan menanyakan keadaan keluarga dan perubahan di pasar saham. Apa? 500 juta kau. Hubunganmu dengan keluarga Lu sebenarnya apa? Putra kedua keluarga Du kembali mendekat. Aku sangat akrab dengannya. Anak sulung selalu berada di luar negeri. Kau bukan anak keluarga Lu. Siapa sebenarnya kamu? Lu Shaoqing, apakah kau mengenalnya? Kalau begitu, langsung saja tanyakan padanya. Mengapa perwakilan keluarga Lu belum datang? Siapa sebenarnya kamu? Sangat terburu-buru. Tahukah kau? Jangan terburu-buru. Tunggu aku melunasi 30 miliar ini dulu. Baiklah, semuanya. Sekarang aku sudah punya 15 miliar. Masih kurang 15 miliar. Biar kupikirkan. Uang ini dari mana ya? Kamu lihat saya untuk apa? Kalau begitu, kamu saja. Nona Su. Tadi kamu begitu kepada Imo. Selanjutnya, kita mulai dari keluarga Su kamu. Meskipun kamu ada hubungan dengan keluarga Lu, jangan berpura-pura berkuasa di sini. Keluarga Su saya bukan tempat kamu semena-mena. Apa di sini yang praktis? Keluarga Su lebih hebat dibanding keluarga Lu. Keluarga Su tentu tidak bisa bersaing dengan keluarga Lu. Tapi hari ini aku akan menunjukkan padamu bahwa yang memiliki hubungan dengan keluarga Lu bukan hanya kamu. Hei Shaoqing. Aku Tang Tang. Bisakah kamu datang ke konferensi bisnis sebentar? Kami sudah mengirim perwakilan ke konferensi bisnis. Shaoqing, saya perlu kamu datang secara pribadi. Karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu bantu. Baiklah. Nanti kamu akan tahu apa itu mencapai kesepakatan. Tang Tang. Bukankah kamu sudah putus kontak sepenuhnya dengan Lu Shaoqing? Shen Yi melakukan apa? Kamu sudah berjanji padaku. Selama kamu bersamaku, kamu akan memutuskan semua hubungan dengan Lu Shaoqing. Kamu sedang menipuku. Shen Yi, apakah kamu gila? Bagaimana urusanku dengan Lu Shaoqing itu urusanku? Jangan terlalu berlebihan. Kamu tidak tahu bagaimana dirimu sendiri? Kapan urusanku jadi urusanmu? Jika kamu terus mengganggu topik ini, kamu tidak layak untuk memiliki saya. Dan Lu Shaoqing akan datang untuk mendukungku nanti. Oh, ini adalah konflik internal, ya? Diamlah, nanti kamu akan menyesal. Meskipun kamu mengenal kepala keluarga Lu, nanti kau harus diam. Oh, bahkan kepala suku pun tidak berguna, HMPH. Putra tertua keluarga Lu bertahun-tahun mengurus bisnis di luar negeri. Fokus utamanya di luar negeri. Menurut pengaturan keluarga Lu, dia juga akan tinggal di luar negeri kelak. Sedangkan urusan dalam negeri sepenuhnya diserahkan kepada putra kedua keluarga Lu, Lu Shaoqing. Singkatnya, pewaris keluarga Lu selanjutnya. Orang itu hanyalah Pangeran Lu Lu Shaoqing. Kau begitu mengenalnya. Sepertinya hubunganmu dengan Pangeran Lu dari keluarga Lu tidak biasa, ya? Tunggu saja. Di pusat barang bukti, keluarga Lu, Lu Shaoqing, Lu Chang. Lu Shaoqing akan datang nanti untuk mendukungku. Oh. Ini sudah mulai terjadi perselisihan internal. Kamu diam, nanti kamu akan mati. Meskipun kamu kenal kepala keluarga Lu. Nanti kamu harus diam. Oh, kepala keluarga pun tidak ada gunanya. HMPH. Putra sulung keluarga Lu sudah lama berada di luar negeri mengurus bisnis.
Fokusnya semua di luar negeri. Sesuai dengan rencana keluarga Lu. Dia akan tinggal di luar negeri di masa depan. Urusan domestik diserahkan kepada putra kedua keluarga Lu, Lu Shaoqing, untuk mengurus urusan domestik. Terus terang. Pewaris keluarga Lu hanya bisa menjadi Lu Shaoqing, putra kedua Lu. Anda mengenalnya dengan sangat baik. Tampaknya Anda memiliki hubungan yang berbeda dengan putra kedua dari keluarga Lu. Anda menunggu saya. Lu Shaoqing Luchang, ibu kota Shanghai. Hei, Tuan Lu. Tuan Lu, akhirnya kau datang. Tuan Lu, saudara Shaoqing. Akhirnya kau datang juga. Selama ini, keluarga Lu sangat berhutang budi kepada keluarga Ding. Dan kita juga baik-baik saja secara pribadi. Hari ini terkena peluru, Shaoqing Qi. Kau harus membantuku kembali ke istana. Dan membuat orang-orang tak dikenal yang mengaku-ngaku itu berlutut dan sujud. Di perjalanan, kau tidak tahu. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluargamu, keluarga Lu. Tapi kurang dari 1 menit. Keluarga Bai dan keluarga Su. Keluarga Ding telah kehilangan 15 miliar. Tuan muda Lu, tolong balas dendam untuk kami. Mari kita lihat siapa yang begitu berani. Nah, kau tahu apa arti pepatah, manting menangkap jangkrik, burung pipit mengintai di belakang? Hari-harimu yang baik telah berakhir. Ah, hari-hari baikmu telah berakhir. Hahaha. Nak, Tuan sebenarnya dari keluarga Lu sudah tiba. Sekarang, jika kau berlutut dan sujud kepadaku sampai aku senang, mungkin aku masih bisa minta tolong untukmu. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan keluarga Lin. Tapi hari ini kamu sudah membantuku begitu banyak. Aku sudah tidak tahu bagaimana membalasnya. Sekarang tuan muda keluarga Lu sudah datang. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Biarkan aku yang menggantikanmu. Yang mereka tuju adalah aku. Limo. Dengan kata-katamu ini, aku sudah merasa cukup. Tenang saja, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau mengganggumu lagi. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah tunanganmu yang belum pernah kamu temui. Kamu. Saudaraku, ini adalah pertama kalinya aku mengajaknya keluar. Jangan sampai gagal. Tenang saja. Dalam hal memikat wanita, aku belum pernah gagal. Kau harus memperhatikan monitor headphone MU. Aku bicara apa? Apa yang kukatakan? Kau tidak akan salah. Harus didapatkan, harus didapatkan. Saya pergi dulu ya. Baik, pasti harus hati-hati. Pasti, apa yang saya katakan? Kamu katakan apa? Ah, datang, datang. Ini dia. Terima kasih atas undangannya. Perkenalan diri. Saya akan membiarkan Anda memperkenalkan diri Anda. Saya akan membiarkan Anda memperkenalkan diri. Nama saya Liu Mo. Bukan Jason Stanson. Saya meminta Anda untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Jason Stanson. Sangat mendominasi. Terima kasih Nona untuk datang ke janji temu kali ini. Sepanjang perjalanan, kamu sudah bekerja keras. Aku sudah menyiapkan beberapa minuman. Semoga kamu suka. Ah, terima kasih, Nona. Itu. Terlalu banyak, tidak bisa diingat. Pasti haus, minumlah sesuatu. Pasti haus, minumlah sesuatu. Ah. Apa hobi kamu biasanya? Apa hobi kamu biasanya? Ah, saya suka menonton drama. Terutama drama Rusia. Kebetulan, saya juga suka drama. Dan saya sangat menyukai master drama Rusia, Stanislavski. Benarkah? Saya juga suka. Saya juga suka drama Rusia itu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tumpahkan ke saya? Kamu tumpahkan ke saya ya? Saya tidak bilang kamu, saya tidak bilang kamu. Apakah Tuhan ini gila? Seperti seorang dukun. Maaf, Pak. Sebagai tanda permintaan maaf, bolehkah saya memberikan Anda sedikit camilan? Setelah minum, kita mau kemana? Mungkin sudah agak lapar. Mari tidur, tidur itu enak. Oh, tidak, tidak, tidak. Perawat, sudah tidur belum? Belum tidur.
Apa yang harus tidur? Tidak tidur. Game ini tidak perlu mempelajarinya. Oh, saya tidak akan bermain lagi. Betapa berantakan yang Anda sebut. Apakah menyenangkan? Maka kalian memainkannya sendiri. Mengapa? Tunggu, maafkan kami. Kami tidak sengaja. Kalian ingin bermain apa lagi? Bagaimana kalau saya ajak kalian nonton drama? Tidak usah. Dokter, dia tidak apa-apa kan? Saya sudah lihat. Seharusnya tidak ada masalah serius. Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Aku datang untuk melihatmu. Tapi kamu tidak ada. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada kesempatan, aku akan membawamu menonton drama. Aku minta maaf. Ini kontakku untukmu. Ingat untuk menghubungiku. Cepat sekali ya, setengah tahun sudah berlalu. Sejak saat itu kita selalu berhubungan. Namun kita belum pernah bertemu. Aku ingin mengajakmu menonton drama, tapi kau tak memberi kesempatan. Sudahlah, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku belum memaafkanmu. Baiklah, maka selamanya kau jangan memaafkanku. Aku akan terus mengganggu MU seumur hidupku. Siapa yang mau bersamamu seumur hidup? Jangan bermimpi. Baiklah, aku tantang kamu. Kau akan jatuh cinta padaku. Begitu percaya diri. Baiklah, kita janjikan sebagai orang terhormat. Tidak akan pernah mengambil inisiatif. Bertemu tanpa berkencan. Jika surga memberi kita kesempatan untuk bertemu lagi, aku akan menerimamu. Baiklah, calon istriku. Kaulah dia. Kembaliku kali ini tentu saja untuk mendukungmu. Dan aku juga merasa kau kalah dalam perjanjian 2 tahun lalu. Aku Heyoyo. Sekarang malah melirik. Ini benar-benar drama sedih yang menyentuh hati. Sayangnya, hanya kalian berdua yang terharu. Kalian berdua tidak akan bisa keluar. Kakak Xiaoqing. Merekalah yang menggangguku. Kamu mengenalnya? Tidak mengenal. Tidak apa-apa, saya mengenal Lu Xiaoqing. Kamu sangat berani. Nah, apa kau berniat untuk pasrah begitu saja? Otakmu sudah rusak, ya? Sekarang kau pasti akan hancur. Benar juga, naga berjodoh dengan naga, burung phoenix berjodoh dengan burung phoenix. Tikus hanya akan berjodoh dengan yang pandai menggali lubang. 2 orang gila. Kita salah menilai. Nama tuan muda keluarga Lu, sembarangan kau panggil begitu? Diam. Adikmu menggoda kakakmu, masuk ke kamar. Kakak. Bagaimana mungkin? Dia adalah tuan muda keluarga Lu, putra kedua keluarga Lu. Konon setengah bisnis keluarga Lu di luar negeri dikelola olehnya. Dan setengah dana keluarga Lu juga dikembalikan dari luar negeri berkat dia. Apakah dia adalah tokoh sesungguhnya keluarga Lu? Kau Lu Xiaoze? Saya Lu Xiaoze. Dan tunanganmu? Kakak. Adikmu bersalah. Pada hari kepulangan kakak, diperlakukan tidak sopan oleh orang-orang yang tidak bermata ini. Tolong maafkan saya, kakak. Lu Xiaoqing, aset keluarga Lu kami mencakup provinsi dan bea cukai. Kami tidak bergantung pada tekanan atau penipuan, melainkan pada prinsip dan posisi yang adil. Adapun mereka yang memiliki niat buruk, kami sama sekali tidak akan bekerja sama. Mengerti, kakak? Itu adalah pelajaran. Dengarkan. Mulai hari ini, aku akan menarik semua investasiku dari keluarga Bai, keluarga Ding, dan keluarga Su. Dan juga semua investasiku dari keluarga Su. Lalu aku akan menjual semua saham keluarga Su dengan harga terendah. Aku akan membuat keluarga Su lenyap dari provinsi Wu. Kakak Xin, tolong kau. Kakak Xin juga datang? Ini tuan muda. Xiaoqing telah bertemu Sister Xin. Sapa Sister Xin? Guru muda itu sopan. Saya sudah lama tidak melihat master muda. Aku juga sangat merindukan ayahku. Siapa dia? Murong Xian. Generasi ketiga pelayan keluarga Lu. 3 generasi pengurus. Begitu muda. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Wajahnya awet muda. Dia sudah mulai sejak zaman kakek Lu Xiaoze. Dia adalah pengurus keluarga Lu. Hingga sekarang, posisinya di seluruh keluarga Lu sangat tinggi. Kak Xin sedang dalam perjalanan.
Di jalan, kami tidak tahu Gunung Tai. Kami salah di jalan. Kami salah. Tidak di jalan. Di jalan. Meskipun keluarga Lu mengontrol seluruh garis hidup ekonomi Wudu dalam perjalanan. Tetapi apakah Anda benar-benar akan melakukan yang sebaliknya untuk pelacur keluarga Lin ini dan Wu? Guru Lu. Ini urusan keluarga kami dan Momo, urusan keluarga Lin. Jadi, jangan ikut campur. Oh. Sekarang malah jadi urusan keluarga lagi. Kalau aku tidak salah ingat. Bukannya kau mengumumkan di depan umum bahwa kau memutuskan hubungan ayah anak dengan Lin Yimo? Ini masih urusan keluarga? Jika ini bukan tentang keturunan. Menghadapi hal seperti ini, saya juga harus. Tapi jika ini tentang keturunan, sebagai tunangan Yimo, kamu pasti akan mendukung dia. Begitu kata Tuan Lu. Kamu pasti harus menghadapi keluarga Lin kami. Lu Xiaoze, lindungi tunanganmu. Lalu, bukankah aku juga harus melindungi tunanganku? Kau siapa? Chu Pingfeng, keluarga kaya raya di Chudu. Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Utang tunanganku sebesar 30 miliar bukanlah utangku. Itu adalah rencana jahat Chen Feifei dan yang lainnya di jalan. Menjebak tunanganmu. Oh, jadi kau sumbernya. Jika kau melawan Vivi, berarti kau melawan keluarga Lin di Wusheng dan keluarga Chu di Chudu. Kau berani mengganggu tunanganku? Keluarga Chu di Chudu tidak mungkin tinggal diam. Lihat, lihat. Seorang putri bekerja sama dengan menantunya sendiri untuk melawanmu. Anak perempuan haram lain datang dengan menantunya untuk membantumu. Siapa yang benar-benar mencintaimu? Kau seharusnya bisa melihatnya dengan jelas. Banyak orang yang hadir saat itu. Demi menjaga nama baik keluarga Lin. Aku tidak ingin mengatakannya secara langsung. Tapi kalian tetap berkeras kepala. Baiklah, akan kuberitahu secara langsung. Semua harta keluarga Lin adalah hasil kerja keras ibuku tanpa henti. Mencari bisnis dan mendiskusikan proyek. Bersembah kepada orang lain. Memohon kesempatan berkali-kali. Akhirnya mewujudkan keluarga Lin. Sedangkan kamu, kepala keluarga, selalu ragu-ragu. Hanya tahu bersenang-senang setelah keluarga Lin kaya. Berlaku semena-mena. Kalian masih berani membicarakan harta keluarga Lin. Jangan sebut-sebut ibumu yang sudah mati itu. Siapa yang tahu dia sebenarnya berbicara tentang proyek sambil berlutut atau tidur? Chen Qiong, kamu terlalu berlebihan. Kepala keluarga Lin. Apakah kamu akan membiarkan dia menghina istri pertamamu yang telah tiada? Tanpa bereaksi? Ibumu terlalu kuat. Maka banyak hal yang harus dilakukan olehnya. Dia melakukan banyak hal yang tidak kuketahui. Dia bahkan tidak memberitahuku. Aku adalah kepala keluarga Lin. Aku setiap hari harus menambah seorang wanita. Kau ini. Aku, bagaimana bisa aku punya ayah seperti kamu? Baiklah, IMOU. Serahkan sisa urusannya padaku, Lu. Xiaode, pikirkan dengan baik. Kau harus sekaligus menjadi tuan rumah dan keluarga Ling, tidak salah. Baik. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat keluarga Lu sebenarnya. Mari kita mulai. Siap sedia. Begini, saya punya cara. Yang bisa menunjukkan apakah kekuatan finansial keluarga Chu yang luar biasa. Atau kemampuan keluarga Lu yang lebih tinggi. Baiklah. Antara Huo dan Chu ada sebuah si. Belakangan ini pasar saham si sedang lesu. Menjual tanah secara besar-besaran. Hanya ada keluarga Chu milikmu. Jika tidak ada dua keluarga Chu dan Lin bersatu melawan keluarga Lu di medan perang. Bagaimana kamu ingin bersaing di pasar saham? Ini dapat menunjukkan kemampuan beradaptasi kedua keluarga. Bukankah itu lebih baik? Baiklah, besok pagi jam 9. Aku akan mengantarmu ke puisi kuno abad ini, hujan turun. Jangan bingungkan orang lain. Duel besok adalah satu hal. Masalah Lin Yimo ini belum selesai. Apakah ini akan diabaikan? Atau harus membayar 30? Oh, saya lupa. Dikatakan oleh Lu Xiao untuk membayar 3 miliar. Kalau begitu, karena ada duel besok. Hari ini kita selesaikan hutangnya. Aku juga sedang ingin membicarakannya. Agar nama baik keluarga Lu tidak tercemar. Membayar utang adalah hal yang wajar. Mereka tidak terluka. Tuan, apa yang mereka utang padamu, harus dibayar besok. Sister Sin, terima kasih atas bantuanmu. Transfer 30 untukmu. Sedang dalam perjalanan. Tolong urus masalah transfer ini secepatnya. Oh. Hari ini merasa tegang sepanjang hari. Saatnya untuk bersantai dengan baik.
Begitu banyak perubahan terjadi hanya dalam 1 hari ini. Ini benar-benar melelahkan. Imo, jangan terlalu memikirkan itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menerimanya dengan lapang dada. Lalu hadapi masa depan. Benar, peluk masa lalu. Hadapi masa depan. Tidak. Orang yang seharusnya kau peluk adalah aku. Kepala perusahaan yang arogan tidak seharusnya begitu humoris. Aku ini serius. Xiaozi. Apakah kamu yakin dengan duel melawan keluarga Chu besok? Tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak yakin. Lagi pula, mereka benar-benar terlalu berlebihan padamu. Aku hanya menyesal karena tidak bisa menyadarinya lebih awal. Tetap saja kamu yang merasa tersakiti. Aduh. Kamu ngomongnya seolah-olah ini salahmu. Kamu baik sekali padaku, aku tidak tahu harus membalas bagaimana. 2 tahun yang lalu aku berutang nyawamu. 2 tahun kemudian aku berutang 3 miliar padamu. Kamu tidak berutang padaku. Kamu berutang pada dirimu sendiri. Mulai hari ini, kau resmi menjadi istriku. Aku semua milikmu. Jujur saja, Tuan Presiden yang arogan, apakah kau sering menggunakan cara ini untuk menipu gadis? Aku bersumpah. Aku tidak pernah melakukannya. Lagi pula, ciuman pertamaku adalah ciuman pertamamu. Saat itu aku tertabrak mobil. Kau menciumku diam-diam. Jangan memanfaatkan aku. Aku tidak melakukan itu. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu, kan? Aku melakukan CPR. Dan pernapasan buatan juga? Jadi kamu tidak hanya menciumku. Tapi juga... tidak. Apa yang kamu katakan ini? Saya hanya ingin menyelamatkan orang. Saya sama sekali tidak memikirkan bahwa kamu adalah seorang gadis. Jika itu gadis lain, kamu juga akan mencium mereka. Di sana ada. Bagaimana bisa begitu? Saya benar-benar ingin menyelamatkan kamu. Meskipun saya sangat bersyukur bahwa yang saya selamatkan adalah kamu. Aku tidak punya. Aku juga tidak punya. Sudahlah. Hehehe, sudah. Menggodamu saja. Aura CEO-nya kemana? Bagus sekali, berani menggodaku ya, HMPH. Begini lebih cantik. Bukan, maksudku adalah kamu terlihat baik kapan saja. Tidak ada waktu yang tidak baik. Baiklah, sayang, bersulang. Ada apa? Bersihkan sudut mulutmu. Oh. Lalu bolehkah aku membersihkannya dengan mulutku? Hahaha. Yinmo, cepatlah duduk di sini. Cari suasana hati dulu. Nanti aku akan datang, ya. Baik. Yinmo, kebetulan sekali, aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah Murong Sin. Kami semua memanggilnya Kak Sin. Kak Sin, halo. Silakan duduk. Hotel Nona Lin sudah diatur. Nanti saat kamu mau ke sana, aku akan menemanimu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Sin. Jadi kalian ngobrol. Saya keluar dulu. Kakak. Kak Sin dan Nona Lin juga ada di sini. Ada apa, Xiaoqing? Ayah tahu kamu sekarang melawan Tua Chu. Datang ke sini. Iya. Ayah, Kak Sin, kamu juga di sini? Ayah, silakan duduk. Kak Sin, kamu bukan orang asing. Lagi pula, keluarga lu kita juga adalah keluarga sendiri. Silakan duduk juga. Xiaoze, kau baru pulang. Seharusnya kita basa-basi dulu. Tapi kita ini ayah dan anak. Ada beberapa masalah yang sudah kau pikirkan. Aku akan melawan keluarga Chu secara langsung. Kau sudah memikirkannya demi dia. Demi dia. Keluarga Chu memiliki kekuatan yang mengesankan di Chudu. Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan finansial atau konglomerat di baliknya? Saya tidak mengetahuinya. Tetapi keberadaannya berkaitan dengan kemakmuran Chudu. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap sepele. Saya mengerti. Saya tidak memiliki saingan cinta. Nona Lin ada di sini. Seharusnya aku tak perlu bicara. Tapi yang harus kukatakan adalah, pertempuran ini tanpa harapan. Jika pertempuran rahasia ini terus berjalan buruk, kita harus segera menegaskan kembali. Konfrontasi langsung seperti ini. Seperti 2 harimau yang berkelahi. Pasti salah satu akan terluka. Terima kasih, Ayah. Aku mengerti. Lalu, seberapa yakin kau? 50%.
Tatapan matamu sudah memberitahuku jawaban yang sangat jelas. Kakak Xin, kau juga mendukung? Ya. Kepala keluarga Lu. Aku juga tahu bahwa masalah ini terjadi karenaku. Aku juga merasa bersalah atas pertarungan Xiao Zi besok. Jadi biar tetap saja satu tinta. Hal-hal ini sudah saya putuskan. Saya tunggu hasilnya. Tuan, saya antar Anda. Kakak, sebelum jam 9 besok, saya akan mengumpulkan semua dana yang bisa dipindahkan ke akun Anda. Untuk kamu gunakan. Baiklah, saya juga akan memindahkan aset dari luar negeri. Dengan begitu, besok akan lebih yakin. Tuan Muda Lu. Selamat pagi. Semoga Tuan Muda Chu masih segar seperti ini nanti. Tuan Lu. Kalian istirahat dulu. Saya akan pergi ke aula untuk melihat keadaan pasar, ya. Seruling ini adalah karena dipersembahkan oleh ibuku. Dan kali ini sepertinya menentukan nasib keluarga Lu. Semoga tidak menjadi orang yang bersalah. Jangan khawatir. Sekarang yang harus kita lakukan. Kau hanya perlu tetap di sisiku. Dan hadapi tantangan ini. Aku akan ke aula dulu. Sebelum kita mulai, aku akan kembali. Ting Feng, apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Keluarga Lu mengira dengan uang mereka bisa membuat kita menyerah. Tapi kemarin aku sudah menghubungi konglomerat yang mendukungku. Dukungan dari 3 konglomerat besar ada di tanganku. Sekarang jangan bicara tentang satu keluarga Lu saja. Bahkan jika seluruh provinsi U bersatu, aku masih bisa mengalahkannya. Ting Feng, kamu luar biasa, hahaha. Bagus, bagus sekali. Hehe. Setelah ini, apakah kita sudah seharusnya membahas tentang pernikahan? Harus mempersiapkan pernikahan. Aku akan segera mencari orang untuk menentukan tanggalnya. Benar. Kita urus saja. Sudah diputuskan. Aku ke toilet dulu. Baik. Halo, Ayah. Pertarungan akan segera dimulai. Bukankah Anda selalu ingin merebut pasar keluarga Lu? Setelah saya mengalahkan keluarga Lu, Anda bisa masuk dengan mudah. Saat itu, Wu Sheng akan menjadi milik keluarga Chu kita. Oh ya, Ning Meng. Saya ingat, selama 6 bulan Anda tiba-tiba menghilang. Tidak ada kabar dari Anda sama sekali. Saya bahkan mengira ada sesuatu yang terjadi pada Anda. Aku hampir saja mati ketakutan. Jangan bilang kau sengaja menghindar dariku. Setengah tahun itu. Li Meng. Ada apa? Kenapa kau melamun? Tidak apa-apa, Tuan Muda. Masih ada 15 menit sebelum pasar dibuka. Masih ada 15 menit sebelum pasar dibuka. Baik, saya tahu. Hei Lin Yingmo. Setelah bertahun-tahun berjuang, saya benar-benar kalah. Saya menerima dengan lapang dada. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya katakan langsung padamu. Aku akan menunggumu di jembatan kabut. Ada apa? Siapa Yimo? Su Tao mengajakku bertemu. Dia mengajakmu bertemu. Sekarang keadaannya seperti ini. Mengajakmu bertemu pasti tidak ada hal baik. Jangan pergi, ya? Dia bilang dia ada sesuatu yang ingin dikatakan langsung padaku. Sepertinya saya juga tidak tahu. Tapi mereka di Provinsi Su tidak bisa lagi menyebabkan kerusakan. Saya juga tidak ingin melihat dia mengambil jalan pintas. Jadi saya akan pergi menemuinya. Baiklah. Tapi dalam situasi ini saya juga tidak bisa pergi. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengatur seseorang untuk menemanimu pergi. Aku akan menemani Nona Lin. Kakak Xin tetap di sini untuk membantu kakak merencanakan strategi. Aku akan menemani kakak ipar. Kalian benar-benar tidak perlu di sini, bantu Xiao Zi dengan baik. Tidak apa-apa. Kakak ipar, saat ini kau lebih penting daripada apapun bagi kakak. Yang terpenting kau tidak apa-apa. Kakak bisa tenang menghadapinya. Tapi,
Baiklah, Xiaoqing akan menemani kamu. Saya juga akan lebih tenang, ya. Xiaoqing. Nanti, Yinmo akan diserahkan padamu. Harus dilindungi. Mengerti? Tenang saja. Saudara, meskipun saya tidak banyak membantu Anda di daerah ini, tetapi ini adalah daerah Anda. Kakak ipar tidak akan mengalami masalah apapun. Ayo, kakak ipar, kita pergi. Sudah diatur, kan? Baik, beritahu saya jika ada kabar. Tianfeng akan dimulai dalam 5 menit. Tenang saja, tidak perlu tegang. Saudara Lu, tinggal 5 menit lagi. Baik, siapkan. Kakak, kamu sangat khawatir tentang dia. Dia adalah tunangan saya. Dan hal ini terjadi karena saya. Tunangan Li. Bagaimana kamu bisa bersama kakak saya? Saya tidak perlu melaporkan kepada kamu, kan? Aku hanya penasaran. Kau bilang orang asing itu banyak sekali. Kenapa kau malah memilih kakakku? Memang reputasi Tuan Muda Lu Jia sangat terkenal. Gadis mana yang tidak ingin menikah dengannya? Menjadi putri mahkota. Lu Xiaoqing. Tidak semua orang itu matre. Aku bersama Xiaoze bukan karena uang. Aku tidak tahu dia adalah anak tertua keluarga Lu saat aku mengenalnya. Li Yimo, kamu berpura-pura apa? Orang lain tidak mengerti kamu. Apa aku tidak mengerti kamu? Ini semua untuk uang. Lu Xiaoqing, jangan berlebihan. Kamu yang berlebihan. Baru 3 tahun sudah melupakan saya. Meskipun kamu melupakan, saya juga tidak bisa melupakan. Lalu tentang Lu Xiaoqing saya. Kakak ipar. Selama kamu patuh mendengarkan saya. Bagaimanapun juga, semua orang merasa canggung dengan hal ini. Lu Xiaoqing terlalu berlebihan, kakak ipar. Jadi aku bantu kamu kembali sedikit. 3 tahun yang lalu kamu belum pergi ke luar negeri. Hari itu kamu putus cinta. Minum sampai mabuk. Nona. Nona, sudah merasa lebih baik? Minumlah segelas air. Jangan yang itu. Sepertinya kamu benar-benar terluka. Biarkan aku menenangkan hatimu yang terluka. Gimana? Hari ini aku benar-benar mendapatkan keberuntungan cinta. Wanita ini cantik seperti bidadari. Bisa-bisanya dia datang dengan sendirinya. Jika aku tidak menerima, apakah itu merampas benda langit? Ah kamu. Siapa kamu? Sudah cepat lupa. Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan berpura-pura begitu tidak bersalah. Apa maksudnya aku melakukan sesuatu padamu? Kenapa bukan kamu yang melakukan sesuatu padaku? Tadi malam kamu mabuk di depan pintuku. Saat aku membuka pintu, aku menemui kamu. Lalu kamu memaksa untuk masuk ke kamarku. Begitu masuk, langsung memelukku dan menciummu. Sangat aktif juga. Aku tidak bisa menghentikannya. Jadinya sekarang seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kamu berbohong. Apakah aku perlu berbohong? Karena takdir telah mempertemukan kita. Biarkan kita melanjutkan kisah ini. Bukankah kamu baru putus cinta? Aku benci kamu. Aku tahu semalam adalah yang pertama bagimu. Kamu sudah mabuk. Merasa tidak apa-apa itu wajar. Kamu brengsek, jangan bicara lagi. Kalau begitu jadilah pacarku. Tidak mungkin. Kamu kembali. Benar-benar seperti orang yang tidak mengenali orang lain, ya? Kamu tahu siapa aku? Tidak perlu tahu. Jangan bicara lagi. Yimo. Sebenarnya aku bukan playboy. Aku mencintaimu. Sekarang, tolong segera mengemudi. Aku masih punya urusan. Kalau tidak, aku akan turun dan pergi sendiri. Baiklah, kakak ipar, saya antar kamu. Lu Xiao mulai lelang. Harga awal 1.200. Chu Xiao mulai lelang 1.200. Beli. Naik, 2.300. Menggandakan. Jatuhkan ke 2.300. Oh, ini baru saja dimulai. Pendapatan 10.000 saham. Yang meroket oleh 5.100. Sungguh. Dengan pembelian keluarga Chu, pasar menjadi gelisah dalam sekejap. 5.100. Ekonomi 5 kali lipat. Tempat sekecil ini. Sudah dimasuki keluarga Chu. Jika tidak melonjak tajam, itu pun sudah bisa diprediksi. Ini masih belum cukup. Belum resmi dimulai.
Beli lagi 100.000. Baik. Sudah meningkat 6.500. Masih kurang. Biarkan mereka bermain sebentar dulu. Aku tidak punya uang sepeser pun. Masuk dan melapor, lalu bagaimana? Jangan khawatir. 6.500. Berapa? Aduh. Hanya dalam waktu singkat ini sudah menghasilkan beberapa miliar, ya. Jangan terlalu bersemangat dulu. Pertunjukan yang bagus masih di depan. Nanti Anda harus siap dengan obat penurun tekanan darah, ya. Lihat berapa banyak yang dibeli oleh Lu Xiaoze. Satu saham pun tidak dibeli. Satu saham pun tidak dibeli. Apa trik yang dimainkan Lu Xiaoze? Aku tidak percaya kamu masih punya rencana cerdas. Chu Xiao, apakah kita masih akan membeli? Tunggu sebentar. Mari kita lihat situasinya dulu. Kenaikan sudah berhenti. Semua ini sudah diprediksi. Beritahu saya jika keluarga Chu akan menjual. Apa ini? Baik. Jam 6. Baik, 10.000 langkah. Keluarga Chu menjual 10.000 langkah. Putaran pertama Chu Qinfeng. Kamu kalah, turun 1.800. Keluarga Chu berhenti, merasa puas lalu tiba-tiba menjual. Pasar pasti bergejolak. Sekarang Chu Qinfeng pasti tidak tenang lagi, ya? Tidak juga. Dia datang ke sini hari ini sudah mempersiapkan diri dengan matang. Hanya sedikit ini. Sama sekali tidak dapat menggoyahkannya. Turun 1.800 poin. Luar biasa, Lu Daozi. Putaran pertama membuatmu diuntungkan. Baik. Sesuai keinginanmu. Kita harus melanjutkan. Bermain besar. Lempar. Saat ini, pasar senjata pasti akan kacau. Harga saham akan terus anjlok. Ini bukan kesempatan untuk membeli dengan harga rendah bagi keluarga Lu. Rugi beberapa miliar. Bagi keluarga Chu, itu hanya setetes air di lautan. Saya ingin membuat keluarga Lu masuk, lalu menghancurkannya. Chu Xiang sudah sepenuhnya menjual. Berdasarkan harga saham saat ini, kami mengalami kerugian 400 juta. Tidak apa-apa. Mengawasi Lu Xiaoze. Lihat kapan dia membeli. Kita beli lagi. Baiklah. Sekarang Lu Xiao seluruh keluarga Chu menjual. Mereka setidaknya kehilangan 400 juta. Pasar saham anjlok. Sudah serendah 800. Dia tidak boleh membeli keluarga Chu sekarang. Saya juga tidak membelinya. Selama saya membelinya, dia hanya banyak menyusun. Kemudian seret keluar lagi. Hanya sabar. Tidak perlu orang lain menunjukkan ketulusan mereka. Sekali kalah 4 kue. Aku kebetulan hanya menemaninya bermain. Pada putaran ini aku akan meningkatkan taruhan hingga 500. Seperti ini. Mendapatkan 8 kue. 10.000 bagus. Tuan rumah masuk. Mendapatkan 10.000 saham. Segera beli 12.000 saham. Sutang, kamu mencari saya untuk apa? Hei Imo, kamu akhirnya menang. Sekarang kamu pasti sangat senang, kan? Kamu memanggilku. Hanya untuk mendengar ini. Hahaha. Kamu benar-benar datang. Apakah kamu tidak takut aku membunuhmu? Kamu tidak akan bisa membunuhku. Kamu memiliki dukungan dari keluarga Lu. Tapi keluarga Lu juga tidak bisa segalanya. Kamu masih ingin terbang tinggi seperti burung phoenix. Akan ada harinya kamu jatuh. Dan mungkin kamu tidak akan melihatnya. Benarkah? Sekarang keluarga Lu sedang bersaing keras dengan keluarga Chu, kan? Su tahu, kamu ingin melakukan apa? Kamu pergi. Lalu bagaimana dengan Lu Xiaoze? Panggil orang. Setelah beberapa putaran persaingan ini, pasar saham sekarang sudah naik ke 8.800. Melihat keluarga Lu dan keluarga Chu, tampaknya sudah menginvestasikan sekitar 30 miliar. Bagus, Nona San. Berapa banyak dana kita dari luar negeri? 20 miliar. Beli semua 20 miliar. Tinggal di sini. Apakah harga sekarang tidak menguntungkan? Saya membeli 20 miliar sekaligus. Nanti harga saham pasti akan melonjak. Jika Nicholas T mau berinvestasi lebih banyak lagi, akan jauh lebih besar. Tenang saja. Baiklah, aku sudah membelinya. Harga saham Lu Xiaoze. 20 miliar, beli sekaligus. Sekarang harga saham naik dari 8.800 menjadi 12.000. Terlihatnya Lu Xiaoze tidak memiliki banyak saham. Dia membeli berapa banyak saham hingga berlipat ganda? Berlipat ganda, Qinfeng.
Itu berarti lebih dari 54 miliar. Apakah itu tidak terlalu besar? Kau tahu apa? Setelah langkah ini, berapa banyak uang yang tersisa untuk Lu Xiaoze? Tanpa uang, dia hanya akan menemui jalan buntu. Jadi jika dia punya uang, bagaimana? Ia sudah teruskan berjudi. Aku didukung oleh 3 konsorsium besar. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan keluarga Lu. Di jalan, keluarga Chu menggandakan. Chu Tingfeng, permainan kita resmi dimulai. Bagaimana di jalan? Mendapatkan serangan tadi. Harga satuan sudah 15.000. Terima kasih. Aktifkan semua aset di luar negeri. Beli 50 miliar. Baik, beli 80 miliar. Beli lagi 50 miliar. Beli 50 miliar, sekarang kita punya berapa? Nilai total 350 miliar. Baik. Semua taruhan. Di jalan semua taruhan. Kalau begitu kita pasti kalah. Bagaimana kita bisa kalah? Total investasi kita baru 1.500 miliar. Sekarang nilainya 3.500 miliar. Kita menang jadi. Pertarungan ini kamu tidak benar-benar ingin mengalahkan keluarga Chu. Di belakang Chu Tingfeng ada 3 konsorsium besar yang mendukungnya untuk melanjutkan. Kata-kata saya mungkin tidak bisa mengalahkan dia. Jadi sekarang kita hanya perlu melempar 5 dunia. Chu Tingfeng mungkin memiliki sekitar 250 miliar. Saya ingin melihat bagaimana dia berhadapan dengan 3 konsorsium besar itu. Keluarga Lu semua melempar. Semua melempar? Apa yang ingin dilakukan Lu Xiaoze? Apa dia ingin bermain lagi seperti tadi? Tidak mungkin, dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Apa dia ingin menyerah? Menyerah? Jika dia menyerah, saya sudah menang dalam taruhan. Tapi saya sudah rugi ribuan triliun. Jika dia kalah dalam taruhan, tapi dia menghasilkan ratusan miliar. Konglomerat tidak akan membiarkannya pergi. Apa yang harus dilakukan? Selesai, suamiku kehilangan segalanya. Apa yang selesai? Kakek? Lihatlah dirimu, Ah Feng. Bagaimana kamu berbicara dengan ayahku? Jangan ganggu aku lagi. Lu Xiaoze benar-benar bermain dengan saya. DT. Lu Xiaoze, apa maksudmu? Apa yang salah? Chu Sheng sangat marah. Lu Xiaoze, apakah Anda seorang pria? Bersaing secara kompetitif. Kau pakai cara curang apa? Aku tidak pakai cara curang apapun. Hanya saja, aku mengakui kekalahanku dalam pertandingan ini. Baiklah, Lu Xiaoze. Maka umumkan saja keluar. Katakan bahwa keluargamu, keluarga Lu, lebih rendah dari keluargaku, keluarga Chu. Dan kau mengakui kekalahanmu. Kau sangat sibuk setiap harinya. Apakah ingatanmu kurang baik? Aku akan membantumu mengingat. Kita selalu sepakat bahwa seumur hidup kita akan berperang. Tidak ada tindakan lain selain itu. Kau memintaku mengakui bahwa keluarga Lu kita tidak bisa mengalahkan keluarga Chu kalian? Itu tidak mungkin, kan? Baiklah. Karena memang bisa mengalahkan. Maka lanjutkan saja. 1 jam saja aku sudah menghasilkan beberapa miliar. Apalagi yang bisa dibandingkan? Atau yang mulia permaisuri, pikirkanlah tentang kerugianmu. Harga saham turun 4.000, jual atau tidak? Sudah 3.800, jual atau tidak? Tuanku, Tuan Xie. Jual sekarang masih bisa mengurangi kerugian. Jangan tanya. Aku yang menentukan. Lu Xiaoze, kau memang pandai bermain. Hanya dengan sedikit kalian itu kau pikir bisa mengalahkanku? Tapi beberapa miliar bagiku bukanlah apa-apa. Chu Tingfeng, kali ini aku hanya memberimu kejutan kecil. Nanti kau akan berterima kasih padaku. Kenapa kamu? Sangat sedikit, saya ingin melakukannya. Chu adalah 3.000. Diam seseorang. Mengapa Su Qingfeng memaksa Anda untuk ini selama puluhan miliar dolar? Apakah Anda mencoba menculik atau bunuh diri? Lu Xiaoze, apakah Anda memiliki tangan? Saya menyadari bahwa saya akan membiarkan Anda melihat tangan saya hari ini. Coba saja. Naik. Naik. Tidak heran dia adalah pengurus ketiga keluarga Lu. Ada apa, Chu Qingfeng? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Naga besar tidak menindas ular kecil. Hari ini aku kehilangan muka. Besok saya akan mengambil kembali 2 kali lipat. Kemarin saya juga mengatakan hal yang sama pada diri saya. Tapi kalian telah menggangguinmu. Hari ini saya harus membalas 2 kali lipat.
Hari ini hanya membuatmu kehilangan sedikit uang. Jika ada situasi seperti ini lagi di lain waktu, itu tidak akan hanya sebatas ini. Su Xiaoze, kamu terlalu sombong, ya? Hari ini meskipun saya kehilangan uang, tetapi kamu yang kalah. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Chu kami. Apa artinya modal? Kamu bersembunyi di balik seorang wanita. Apakah kamu masih bisa disebut pria? Saya siap kapan saja. Saya bisa bermain denganmu. Kaisar Chu sudah 1500. Pintu meriam. Tunggu sebentar. Lu Xiaoze, saya punya video ini. Percaya deh, kamu akan sangat tertarik. Video pribadi. Saya tidak tertarik. Silakan saja berdebat. Apa kalian telah menculik Imo? Cepat. Kak Xin, hubungi Xia Xiaoqing. Ada apa ini? Saya minta maaf padamu. Kami telah mendapatkan pihak Amerika. Kakak ipar. Apa yang diculik? Fei Fei, kamu. Xiao Wanghu. Master Lu takut. Menurut Anda apa yang dicari Sutang? Mengenang masa lalu. Anda sendirian kemarin dan begitu banyak keluarga besar di Bosheng. Membuat mereka tunawisma. Mereka ingin makan daging Anda. Minum darahmu. Kemarin aku sudah menghubungi Sutang. Kamu berperang di sini. Dia pergi menghadapi Lin Yinmo. Sutang dan Lin Yinmo membuatmu menderita seperti ini. Apa itu bisa dimaafkan? HMPH, lalu apa yang bisa dilakukan? Aku punya satu cara untuk membalikan keadaan. Menghadapi Lu Jia dan Lin Yinmo. Cepat katakan. Lu Xiaoze, kamu bilang sekarang siapa yang menang? Katakan. Kamu sebenarnya ingin apa? Jika kamu ingin menyelamatkan Lin Yinmo, kamu harus dengar saya. Satu orang ikut saya. Di jalan, pergi sendirian terlalu berbahaya. Aku mengikuti mereka. Sekarang aku bisa melakukan apa saja. Ini demi keselamatan Yinmo. Biarkan aku pergi sendirian. Kakak. Maaf, aku tidak bisa melindungi saudara perempuanku dengan baik. Aku tidak bisa menjelaskan. Nanti aku akan datang kembali dan kita akan berurusan. Jangan berjuang. Tidak akan ada gunanya. Lebih baik kau hemat tenaga saja. Kau bilang, bagaimana kalau aku menyelesaikan hal yang belum kuselesaikan kemarin? Hahaha. Bukankah Lu Xiaoze mengatakan kau tidak boleh merusak wajahmu? Kalau begitu, mari kita coba. Kalau aku menggores wajahmu sampai hancur. Apakah kau pikir Lu Xiaoze masih akan menginginkanmu? Hahaha. Dia tidak akan menginginkanmu lagi. Siapa yang mau pada monster jelek yang sudah rusak wajahnya? Hahaha. Lin Yinmo. Aku akan membuatmu menjadi wanita terjelek di seluruh provinsi. Aku akan menggores wajahmu dengan 18 luka. Jangan bicara sembarangan. Hahaha. Tunggu sebentar. Merusak wajah itu terlalu biasa. Panggil orang. Ada. Sudah lama mengikuti nona ini. Jangan bilang aku tidak merawat kalian. Hari ini biarkan kalian menikmati sedikit. Wanita ini masih cukup cantik. Murah untuk kalian berempat. Nikmati dengan baik. Haha. Ayo, ayo. Hahaha. Hentikan. Yo. Datang lebih awal. Kalau bisa siaran langsung juga bagus. Kamu mau lihat layar, ya? Saya belum pernah lihat langsung. Kamu ngomong apa sih? Sutang? Kemarin aku terlalu mudah melepaskanmu. Sekarang apa yang kau lakukan sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Bajingan, kita lihat saja nanti. Kita tunggu saja. Chen Fei Fei, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Oh Xiaoze, sekarang kau masih belum mengerti situasi. Siapa yang lebih berkuasa, bukan? Masih berani berteriak padaku.
Katakan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Ini tidak masalah, kan? Baiklah, mari kita bicarakan dengan baik. Jangan banyak bicara. Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau 350 miliar darimu. Dan semua aset luar negeri milikmu. Kamu benar-benar berani. Nuo Xiaoze, ini adalah soal pilihan. Kamu bisa memilih, kan? Pilih semua asetmu. Atau pilih Lin Yimo. Pilihlah. Kimo. Lu Xiaoze, kau ragu sekarang. Ragu sedetik saja. Adalah tidak bertanggung jawab pada cinta sejati. Lu Xiao, aku akan membantumu. Kalian dengarkan. Sebelum Tuan Lu menjawab. Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Jangan sebut-sebut soal mulai menarik diri. Aku beri. Chen Fei Fei. Aku berikan semua asetku kepadamu. Tapi kau harus setuju. Mulai sekarang, jangan lagi menyerang Imo. Uang sudah ada di tanganku. Aku ini memiliki kedudukan apa? Apakah Lin Yimo memiliki kualifikasi ini? Pang, aku harus memenuhi janjiku padanya. Semua itu hanya barang duniawi. Sama sekali bukan hanya tentang kita berdua. Pang, jangan memperlakukanku seperti ini. Sejak kau menerimaku menjadi tunanganmu. Kau adalah separuh jiwaku. Kau adalah segalanya bagiku. Kuharap saat aku kehilangan segalanya, kau tidak akan meninggalkan aku. Aku tidak akan. Aku akan selalu bersamamu. Selalu menemani kamu. Sangat mengharukan. Saya sampai terharu ingin menangis. Lanjutkan transfer, Tuan Lu. Kak Fei Fei, kamu berjanji padaku. Setelah urusan Tuan Lu beres, bantu aku kembalikan Sujia. Apa kita bisa lakukan secara bersamaan? Kamu ini siapa? Bicaralah tentang syarat-syarat ini denganku. Chen Fei Fei. Kau selalu berubah pikiran. Kalian semua tangkap Chen Fei Fei. Apakah kalian tuli? Aku suruh kalian tangkap dia. Mereka bukan tuli. Mereka tidak mau mendengarmu. Kalian beberapa orang tadi belum mencicipinya kan? Cepat cicipi dia. Seret dia keluar dan serahkan padamu semua untuk diurus. Iya hahaha. Kau tidak boleh seperti itu. Chen Fei Fei, kau tidak boleh seperti itu. Chen Fei Fei, kau akan celaka. Tunggu sampai 3,5 miliar yuan ini sampai di tanganku. Aku bisa membalas dendam. Dan memberi penjelasan kepada 3 konglomerat besar. Siapa bilang 350 miliar untukmu? Fei Fei. 350 miliar untukmu. Asetnya di luar negeri dipindahkan atas nama kita. Aset luar negeri bukan untukmu. Lalu dipindahkan ke siapa? Dipindahkan ke aku. Lu Xiaoqing. Kakak peluit dan mereka adalah satu kelompok. Saat penculikan, adikmu yang pertama kali menyerang. Lu Xiaoqing, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku sedang mengambil kembali milikku. Kakak. Kau tidak merasa berlebihan, kan? Apa yang kau katakan ini? Kakak. Lihatlah seperti ini. Apakah kamu benar-benar menganggap aku sangat sombong? Bukankah kamu terlalu egois? Tidakkah kamu pernah berpikir dari sudut pandang orang lain? Lu Xiaoqing, bagaimana bisa aku punya adik seperti kamu? Lu Xiaoze, bagaimana bisa aku punya kakak seperti kamu? Sejak kecil, apakah kamu pernah menganggapku sebagai adik? Saat kecil, karena kakek menyukaimu. Kamu bisa dengan bebas mengambil mainan yang aku suka. Setelah aku besar, karena ayah menyukaimu. Kamu bisa memilih industri yang kamu suka. Dan aku selamanya hanya bisa menyukai barang-barang yang kamu tinggalkan. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Itu faktanya. Kamu adalah anak sulung keluarga Lu. Semua orang mendengarkanmu. Semua orang tunduk padamu. Dan aku sudah berapa banyak berkorban untuk keluarga Lu. Tidak ada yang akan iri. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk memilih harta. Inilah yang disebut sebagai pewaris kedua keluarga Lu. Sungguh lelucon, semua ini harus diperjuangkan sendiri. Bukan mengandalkan orang lain. Kau paling tidak berhak mengatakan itu. Apa yang kau miliki yang bukan pemberian keluargamu? Kau diprioritaskan untuk memilih area terbaik. Kau diprioritaskan untuk memilih industri berkualitas terbaik. Kau juga dilengkapi dengan pengelola keuangan terbaik. Kau tidak sungguh-sungguh mengira semua ini kau dapatkan sendiri, kan? Meskipun bukan karena diriku sendiri. Tapi ini semua milik keluarga Lu. Dan kamu, bahkan memberikan harta keluarga Lu kepada orang luar. Orang luar?
Orang luar macam apa? Harta kekayaanmu yang berlimpah telah kau serahkan kepadaku. Itu milikku. Dan akulah pewaris tunggal keluarga lu. Satu-satunya pewaris. Lalu bagaimana dengan 350 miliar yang kau berikan kepada Cheng Fei Fei? Fei Fei. Fei Fei juga bukan orang asing. Ketika dia menikahiku, semua yang ada adalah miliknya. Apa yang kamu katakan? Berikan mas kawinmu kepada Fei Fei. Fei. Dia sedang mengatakan apa? Tidak mengerti apa yang dikatakan? Harus bertanya 2 kali? Chen Fei Fei. Zhu Tingfeng. Kamu berani bertindak? Baiklah, kalian berdua bekerja sama untuk menghadapiku, ya? Chen Fei Fei, aku ini apa? Kau menganggapku bodoh? Zhu Tingfeng, aku mengira keluarga Chu di Chudu juga bisa menutupi segalanya. Tidak kusangka kamu hanyalah harimau kertas yang bergantung pada konglomerat. Dalam hal kemampuan, kamu dikalahkan oleh Lu Xiaoze dalam waktu 1 jam dan kehilangan ribuan miliar. Dalam hal strategi, kamu tidak sebaik Xiao Qingge yang bisa bersabar. Kamu bilang kamu pantas untukku? Chen Fei Fei, aku memikul utang ribuan miliar demi kamu. Itu karena kamu bodoh. Xiao Qingge, bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak menyadari keadaan dirinya? Zhu Tingfeng. Masih ada waktu untuk menonton pertunjukan ini. Mengapa kau tidak segera kembali ke atasanmu? Pikirkanlah tentang kompensasi ratusan miliar dari 3 konglomerat besar itu yang harus dibayar. Chen Fei Fei. Beberapa hari ini aku telah menerima banyak ketidakadilan di Provinsi Wu. Aku pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Berikan kamu kata ini. Jangan anggap ini sebagai muka. Kalau bukan karena kamu pernah membantu Fei Fei, aku tidak akan menjatuhkanmu. Kamu yang terlalu percaya diri. Aku ingin kamu tidak bisa keluar dari Wushan. Melepaskan dia? Apakah itu akan menekan kita? Tenang saja. Setelah dia kembali, 3 konglomerat besar tidak akan melepaskannya. Berhenti. Belum mentransfer uangnya. Transfer uang baru bisa membawanya pergi. Baik. Saya transfer. Apakah Anda ingin menelepon Kak Xin? Lu Xiaoqing, bagaimana kabarmu Sister Xin? Bagaimana Sister Lu Xiaoqing Xin? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tapi saya pikir dia terlalu banyak bicara. Terlalu panjang lebar dan memasukkan beberapa ke dalam mulutnya. Membuatnya tidak bisa berbicara. Kemudian, menipiskannya. Aku iri pada wajahnya yang tak menua. Tidak bisa mati. Kau bajingan. Sekarang kau sudah pergi dari sisi Lin Yunmo. Si bodoh ini mungkin akan melakukan sesuatu lagi. Jadi sekarang kau harus mengalihkan perhatianmu sendiri. Kau punya waktu 1 menit untuk melakukannya. Kalau tidak, aku akan memanggil itu. Beberapa bajingan kembali untuk melayani Lin Yimo di depanmu, kau brengsek. Aku akan melakukannya sekarang. Sudah selesai. Transaksi sudah selesai. Sekarang Anda sudah puas, kan? Dengar, aku tidak ingin melihatmu lagi di provinsi ini. Artinya, di provinsi ini kalian tidak punya tempat berpijak. Pergi. Lu Xiaoqing, saya tanya kamu. Sekarang konspirasi kamu sudah berhasil. Kamu tidak akan melakukan apa-apa pada ayah, kan? Kakak, tenang saja, saya bukan orang yang berkhianat. Orang yang ingin saya hadapi hanya kamu. Semoga kamu menepati janjimu. Semoga tukang kayu bisa terus memimpin di bawah kepemimpinanmu. Sendir Lu Xiaoze. Apa hakmu untuk mengajariku? Biasanya kamu terbiasa jadi kakak, ya? Sampai sekarang kau masih menunjuk-nunjuk padaku. Sekarang ini kau hanyalah anjing yang kehilangan tuan. Bahkan lebih buruk dari anjing. Apa hakmu untuk mengatakanku? Jangan hancurkan keluarga Lu. Kembali kalian membuat Xiaoqing gemarah. Kalian punya 30 detik untuk pergi. Jika tidak, hati-hati saya akan menyesal. Chen Fei Fei, jangan terlalu puas diri. Perbuatan jahat akan mendapatkan balasan. Waktu dimulai. Xiaoze, sekarang kamu sudah kehilangan segalanya. Kita pergi dari provinsi ini. Ayo pindah tempat. Kau sudah mengurus semua aset di luar negeri. Kita harus bertahan hidup. Sekarang aku telah kehilangan segalanya. Aku takut akan membebanimu. Bagaimana kalau kau kembali ke luar negeri dulu? Kelola dengan baik untuk sementara waktu. Lu Xiaoze, kau menganggap aku ini siapa? Kau kira aku orang yang ingin menempel pada orang kaya dan berkuasa? Yang mendekatimu saat kau kaya dan berkuasa. Lalu menghilang saat kau jatuh miskin? Dan kau menjadi seperti ini karena aku?
Tapi aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu lagi. Sekarang kau miskin, aku akan menjagamu. Baiklah. Lu Xiaoze. Aku dulu bersama Lu Xiaoqi. Kau tidak perlu memberitahuku. Kau tidak ingin tahu. Aku tidak perlu tahu. Itu adalah urusanmu di masa lalu. Sekarang aku hanya perlu tahu. Aku adalah tunanganmu. Dan kamu juga mencintai aku. Itu sudah cukup. Baiklah, pergi cuci muka dulu. Malam ini istirahat yang baik. Baik. Yin Mo sudah bangun. Aku pergi ke restoran untuk ambil sarapan. Makan sedikit dulu. Nanti ya. Kamu tunggu aku di hotel. Aku keluar sebentar. Mau kemana? Aku harus pulang sebentar untuk melihat ayahku. Tapi Lu Xiaoqing kan tidak ada masalah. Aku hanya ingin melihat ayahku. Jadi kamu harus segera pergi jika menghadapi bahaya. Di mana ayah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tadi saya pulang ke rumah. Tidak melihat ayah. Pulang ke rumah apa? Di mana rumahmu? Oh, kamu masuk ke rumah orang tanpa izin. Aku bisa melaporkanmu ke polisi. Lu Xiaoqing, sebenarnya apa yang kau lakukan pada papa? Jangan-jangan kau bahkan tidak mengkhawatirkan ayahmu sendiri. Dia bagaimanapun juga ayahku. Aku tidak akan menyakitinya. Kakek sudah bekerja keras sepanjang hidupnya. Beliau sudah setuju untuk menyerahkan semua harta kekayaan keluarga Lu kepadaku untuk dikelola. Aku sudah mengatur rencana perjalanan wisatanya untuknya. Sekarang sudah pergi berlibur. Baik, Lu Xiaoqing. Sebaiknya kamu berkata jujur. Jika aku menemukan kamu berbohong, tidak akan ada ampun. Lu Xiaoze, apakah aku sudah memberitahumu? Sekarang kamu punya kualifikasi apa untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Ada lagi. Aku sudah menyuruhmu pergi dari provinsi ini. Kau tahu kenapa kau belum pergi sekarang? Begini. Mulai hari ini, aku akan mencarimu di seluruh provinsi. Agar kau tidak bisa masuk hotel. Tidak bisa menginap dimanapun. Aku lihat kau pergi atau tidak. Aku akan pergi. Tapi kau harus tahu. Suatu saat nanti aku akan kembali. Baiklah. Kakak Hao. Jika kau benar-benar bisa kembali, adikmu akan menunggu di sini. Aku akan membungkuk dan membungkuk untuk menyambut kakakku kembali dan memberitahumu. Saudaraku, silakan duduk. Oke. Master Lu muda, Anda sangat rusak. Gulungan. Sudah lama dihubungi untuk waktu. Mengapa Anda memikirkan saya hari ini? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Bagaimana ya? Selama kamu tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Ada yang mau kutanyakan padamu. Aduh, tolong biarkan aku sendiri. Baru saja kukatakan. Selama kamu tidak ada, semuanya baik-baik saja. Sekarang kamu mencariku lagi. Tidak usah, selamat tinggal. Sebenarnya kamu siapa sih? Saya adalah pemilik toko Xia Yao. Kami selalu menjadi mitra dengan Jin Yuetang. Namun belakangan ini mereka berkhianat dan berencana untuk menghilangkan kami. Setiap hari mereka menyerang saya. Hampir-hampir saya kehilangan nyawa. Untung ada kamu yang menyelamatkan aku. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Tunggu sampai lukaku sembuh dan aku keluar dari rumah sakit, nanti aku akan menyelesaikannya. Kamu tidak akan apa-apa lagi. Kapan kamu keluar dari rumah sakit? Lukaku adalah luka tembak. Baru dirawat di rumah sakit hari ini. Tenang, aku akan merawatmu. Kau akan baik-baik saja dengan cepat. Aku tidak salah kan? Dengan perawatanku, kau pasti cepat pulih, kan? Ayo masuk mobil. Akhirnya keluar dari rumah sakit. Hari ini lebih baik tidak berjalan-jalan. Ini adalah pilihan yang tepat. Maukah Anda membukanya? Harus. UPS. Alas berake-berake. Sayangnya yang mana? Yang mana? Lin Mo. Saudara peluit.
Kenapa kamu tidak terkejut? Apakah kamu tidak bertemu dengan paman? Tidak, saya tidak bertemu dengannya. Apakah itu berbahaya? Seharusnya tidak, kan? Tapi Lu Shaoqing telah menguasai semua aset. Dia juga telah mengambil alih kekuasaan dari ayah. Dia bahkan mengirim ayah ke luar negeri untuk berlibur. Itu bagus jika tidak ada bahaya. Sisanya adalah masalah sepele. Tapi ayahku sudah tua. Saya khawatir dia tiba-tiba tahu bahwa Lu Shaoqing telah menjadi seperti ini. Saya tidak akan menerimanya sekaligus. Yo, masih mengandalkan rumah untuk menghemat uang. Chen Feifei, apa yang kamu lakukan? Kau mungkin lupa apa yang kukatakan kemarin. Kukatakan kau harus pergi dari tempatku. Hotel dan restoran di sini tidak akan menerimamu. Kau tidak mengerti? Kau benar-benar menganggur hari ini. Bahkan datang sendiri untuk mengusir kami. Aku sudah menghasilkan 350 miliar hari ini. Aku sangat sibuk seharian, untuk apa? Dan saya suka melihat kalian dalam keadaan terpuruk seperti ini. Tidak perlu kau usir kami. Kami bisa pergi sendiri. Bukankah ini Lu Shao? Hari ini suaramu kok lembut sekali ya? Pada akhirnya, tidak punya uang itu berarti tidak punya keberanian. Aku beri kalian waktu 5 menit untuk pergi. Jika kamu belum pergi dalam 5 menit, aku akan memanggil orang untuk mengusirmu. Chen Feifei, kau memang kecil hati. Kau benar-benar memainkan peran ini dengan sangat baik. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Keberuntungan bisa berubah. Kau tidak akan bisa bertahan lama. Suatu hari nanti, aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Kau memang keras kepala. Sekarang tempat tinggal sudah tidak ada. Apa hakmu untuk berbicara padaku di sini? Lupakan gaya kamu yang suka berpura-pura cantik. Siapa tahu bisa menemukan seseorang seperti Li Xiao. Sayang sekali kalau hanya menemukan Wang Xiao. Kita punya perasaan mendalam di jalan ini. Lin Yumo, aku sangat menantikannya. Aku di sini menunggu kamu kembali. Keinginan ini akan terwujud. Baiklah, tapi sekarang masih ada 3 menit. Tidak perlu 3 menit. Tinggal 1 menit lagi, kita semua sudah merasa mual. Sudah di ujungnya masih keras kepala. Bersihkan mulutmu sedikit. Mulutku pasti bersih. Mari coba di jalan. Saudara Xiaoze menjijikan, kita pergi. Lin Yimo. Jangan kira kamu aman sekarang. Aku akan terus mengawasi kamu. Agar kamu tidak tenang. Kalau begitu, kita lihat saja. Saudara bodoh, maaf. Kau membuatku seperti ini. Bodoh. Kau tunanganku. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Lalu menikahimu. Kak Xin. Kak Xin. Kak Xin, itu aku. Lihatlah aku. Aku adalah Xiao De. Apa kamu tidak mengenaliku? Ini semua karena orang yang kamu kenal di jalan. Kak Xin, maafkan aku. Aku yang telah menyakitimu. Kak Xin, bolehkah aku melihat wajahmu? Kak Xin, jika dendam ini tidak terbalas, aku bersumpah tak akan menjadi manusia jika aku kalah. Kakak peluit. Ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Bicara apa? Tentang 6 bulan itu. 6 bulan kepergianku. Sebenarnya aku juga selalu penasaran apa yang sebenarnya terjadi padamu. Kau tak pernah bercerita. Saya juga tidak bisa bertanya padamu. Tahun itu sangat ajaib. Saya bertemu dengan seseorang. Seorang pria. Hari itu saya bertemu Ye Sun Huan. Dia dijebak oleh seseorang bernama Ri Wetang. Saya menyelamatkan dia. Jadi orang-orang dari RIU Tang ingin membalas dendam padaku. Karena itu, demi keselamatanku, dia tidak membiarkanku keluar. Orang ini, Ye Sun Huan. Siapa dia? Dia baru berusia 30-an. Dia adalah pemilik kedai Xiaoyao. Pada awalnya, aku juga tidak tahu apa itu toko santai. Setelah dipahami, Taman Santai adalah organisasi keuangan terbesar di daerah ini. Mengatur kode keuangan di negara ini. Namun lawannya, Aula Matahari dan Bulan, setara dengannya. Hingga suatu hari, ia secara resmi berperang dengan Aula Matahari dan Bulan. Untukmu. Bukan, jangan berpikir terlalu banyak. Aku dan dia seperti saudara laki-laki. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Setelah hari itu berangkat, aku juga diam-diam mengikutinya. Ketika aku tiba, di ruang tamu sudah banyak orang yang jatuh.
Hanya tersisa Ye Sunhua dan anak buahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Hati-hati. Ah. Panggil orang untuk bawa ke rumah sakit. Lalu, kemudian saya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ibu selamat dari bahaya jiwa. Tetapi perlu istirahat selama beberapa bulan. Jadi, setelah menghilang begitu lama. Selama masa pemulihan saya, Ye Sunhuan telah sepenuhnya menghabisi Ri Huetang. Jadi setelah saya sembuh, dia membiarkan saya pergi. Untuk menjalani hidup yang normal. Dia begitu mudahnya membiarkanmu pergi. Lukamu sudah sepenuhnya sembuh. Mulai hari ini kau bisa pulang. Benar-benar bisa pulang. Hidupku seperti ini, tidak mungkin cocok untukmu. Pulanglah. Kau sepertinya hampir menangis. Kau tidak akan merindukanku, kan? Kau tidak akan jatuh cinta padaku, kan? Jangan terlalu banyak berpikir. Lalu aku benar-benar pergi. Ayo pergi. Mengapa? Tidak pergi. Tidak pergi. Nah, maka Anda berjanji kepada saya sesuatu. Ada apa? Ayo bersaudara. Bersaudara. Wah. Bersama saya bersaudara adalah keberuntunganmu. Mengerti? Iya, baik. Bersaudara. Lin Yimo, kau telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Malah mencari kesenangan. Seumur hidup saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Mulai sekarang. Selama kau memiliki kebutuhan apapun, saya akan selalu siap sedia. Tidak seberat itu kok. Tapi setiap kali saya muncul di dekatmu selalu ada bahaya. Mungkin ini karena kita tidak cocok. Oleh karena itu mulai sekarang saya tidak akan muncul di dekatmu lagi. Tapi 6 bulan terakhir ini benar-benar ajaib. Jadi kita bersumpah menjadi saudara. 7 tahun, 6 bulan ini. Sebagai saudara laki-laki dan perempuan yang tak pernah bertemu. Jadi kalian menjadi saudara laki-laki dan perempuan yang tak pernah bertemu. Sejak saat itu kami tidak pernah berhubungan lagi. Aku juga tidak merasa bahwa keadaanku akan merepotkan dia. Jadi kali ini kamu ingin minta bantuannya. Tidak. Saudara Zhao, jangan salah paham. Aku mengatakan ini bukan untuk membicarakan orang itu. Bodoh, kamu sudah menjelaskan dengan jelas. Bagaimana aku bisa salah paham? Aku hanya merasa kita tidak bisa membiarkan orang mengganggu kita begitu saja. Dan kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Kita seharusnya mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Kita memang seharusnya mengambil kembali barang-barang yang menjadi milik kita. Tapi sebagai seorang pria, aku seharusnya mengandalkan kemampuanku sendiri untuk memperjuangkannya. Dan bukan mengandalkan orang lain. Kamu masih marah? Tidak, aku hanya merasa. Sister Sin, maksudmu apa? Sister Sin bilang kamu jangan keras kepala. Ini tidak ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan. Sister Sin, apa kamu juga berpikir begitu? Jadi, kita menunggu di sini untuk siklus malam. Kak, datanglah ke sini. Adik. Ini adalah cara kamu menjamu tamu. Saya tidak punya uang lagi. Ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Saya perkenalkan dulu. Saudara ipar saya, Ye Sunhuan. Tunangan saya, Lu Xiaoze. Silakan duduk dan bicarakan. Ceritakan secara detail apa yang terjadi. 2 hari lagi, proyek properti terbesar di Provinsi Wu akan diluncurkan. Melihat tren saat ini, tidak ada yang bisa menandingi kita. Aku masih sedikit khawatir dengan Chu Tingfeng. Lagi pula, di belakangnya ada 3 konglomerat besar. 3 konglomerat besar itu adalah miliknya. Apa maksudnya? Dia kehilangan beberapa ratus miliar dalam sehari. 3 konglomerat besar itu masih akan mengurusnya. Jika mereka tidak membuat masalah untuknya, itu sudah merupakan keberuntungan besar. Maka semuanya akan menjadi milik kita. Menurut kalian, Chu Tingfeng bukan lagi musuh kalian, ya? Musuh sejati kalian adalah Lu Xiaoqing dan Chen Feifei. Benar kan? Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan 3 hari ke depan? Proyek terbesar di provinsi ini akan diluncurkan. Kami bersiap-siap untuk pasar saham. Untuk menyerang, Tapi kalian juga menggunakan cara yang sama untuk menghadapi Chu Tingfeng terakhir kali. Kamu rasa kali ini berhasil? Tidak takut 1000 jurus. Yang ditakutkan adalah 1 jurus yang mengejutkan. Apalagi ini adalah Lu Xiaoqing. Dia pasti akan mengerahkan seluruh tenaga menghadapi saya. Tanpa memikirkan akibatnya. Perlu siapkan berapa banyak uang? 500 miliar. Baik,
Saya akan memberimu 500 miliar. Apa? Ini diberikan begitu saja padaku? Ya. Kau tunangan Yimo. Membela Yimo. Mengambil kembali milikmu adalah kewajibanmu. Bukan aku, tapi sebagai kakaknya, aku membela Yimo. Tapi eksekusinya yang spesifik. Ambil kembali muka itu, terserah kamu sendiri. Apa pendapatmu, Yimo? Terima kasih, Sun Huangge. 3 hari kemudian, aku berharap menerima kabar baik tentang kemenangan besar kalian. Terima kasih. Dana akan ditransfer ke rekeningmu besok. Terbang seharian. Sepertinya kalian juga tidak akan mengundang aku untuk menginap di hotel. Baiklah, saya sendiri akan mencari hotel untuk istirahat. Xiaoqing, saya sudah sampai di hotel. Baik, saya akan buka kamar untuk klienmu. Oke, terima kasih. Handphone, mana handphone saya? Saya pasti akan menemukannya. Sudahlah, lebih baik saya pesan hotel dulu. Sangat menjengkelkan, apa kamu buta? Siapa saya? Kamu tidak mengenal saya. Maaf, Nona. Aturan hotel mengharuskan Anda membayar terlebih dahulu. Apa saya orang yang kekurangan uang? Saya punya uang lebih yang bisa menghancurkanmu. Saya hanya kehilangan ponsel saya. Akan saya berikan nanti. Kalau begitu, maaf. Saya benar-benar tidak bisa memesan kamar untukmu. Biarkan saya yang membantu Nona ini. Tolong bantu saya untuk menyewa sebuah kamar lagi. Kenapa mendaftar kartu hitam? Kartu ini hanya dimiliki oleh segelintir orang di seluruh dunia. Karena terakhir kali menemani Chu Junfeng untuk mengurus kartu ini, ditolak karena dana yang tidak cukup. Tentang hal ini. Tuan, mengapa Anda membantu saya? Hanya sebentar saja kok. Wanita cantik seharusnya tidak berada dalam situasi yang memalukan. Setidaknya aku tidak mengizinkannya. Apakah kau memujiku? Itu memang faktanya. Bolehkah saya menanyakan nama Tuan? Pertemuan yang singkat. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Apakah kamu ingin pergi minum sesuatu? Bagaimana? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak mampu membayar secangkir minuman, kan? Orang asing, kamu. Datang ke provinsiku untuk apa? Untuk membalas budi? Berbagi kasih di mana-mana? Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak butuh uang. Sejak kapan kamu pakai pensil ini? Sudah bertahun-tahun. Aku ambil ya. Bukankah kamu bertanya padaku apa yang aku mau? Aku ingin utang budi. Apa aku tidak bisa melunasinya? Aku tidak peduli. Saat itu kalau aku sudah terjepit. Kamu harus mengembalikan pena ini. Sebagai balas budi. Benarkah kita tidak saling bertanya nama? Mengapa harus meninggalkan nama di tengah dinginnya sungai? Pertemuan ini tidak perlu ada yang saling mengenal. Kamu pergi kemana semalam? Jangan bilang, di tempat umum, saya bahkan bisa dirampas ponselnya. Tanpa ponsel, saya harus menahan semua kesulitan. Mobil tidak bisa didapatkan. Kembali jalan kaki. Saya sudah menemukan ponselmu. Dulu geng yang mencuri ponsel itu adalah salah satu anak buahku. Ketika melihat sampul ponsel itu milikmu, dia mengembalikannya sendiri. Untuk apa kamu membawa pulpen? Ini bukan pulpen. Ini adalah simbol keselamatan. Tidak bisa menulis surat. Uang untuk Libo sudah sampai. Kali ini tergantung padamu. Tenang saja, aku pasti akan mengambil kembali semuanya yang menjadi milikku. Biarkan mereka, sekelompok badut ini, mendapatkan hukuman yang seharusnya. Yo, pemuda, bangkitlah di tempat kamu jatuh. Aku ingin mengambil kembali milikku. Tentu saja, sudah ada. Aku juga tidak butuh sampah seperti kamu. Chu Tianfeng, jangan asal menuduh. Aku juga sudah menemanimu begitu lama. Apa yang aku dapatkan? Jadi semua ini adalah hasil usahaku sendiri. Chu Lingfeng, pikirkan baik-baik. Hari ini, keluarga Chu akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Siapa yang akan menang masih belum tentu. Hari ini 3 konglomerat membersihkan. Ini hanya membuatku membunuhmu sendiri di sini. Nanti keluarga Chu akan menjadi segalanya. Lin Yinmo, kau datang ke sini untuk apa? Kenapa masih di 5 provinsi? Apakah kau menganggap aku bercanda? Kau bisa datang, kenapa kami tidak bisa? Yoh, sepertinya ada yang terjadi pada kakak. Jangan panggil aku kakak, itu sial. Bodoh, masih ada 5 menit lagi.
Tenang saja, santai saja. Kita pasti bisa. Ketiga perwakilan, jika hari ini mendukung, nanti aku akan mengembalikannya 2 kali lipat kepadamu. Terakhir kali Anda kehilangan lebih dari 300 miliar dalam 1 hari. Kita ikut terkena imbasnya. Kali ini, kau gunakan dulu semua asetmu untuk bertaruh. Jika sampai akhirnya, kau membutuhkan dukungan penuh dari 3 konglomerat kita. Baik. Di pihak Chu Tingfeng, 3 keluarga besar datang langsung. Apakah kita akan merasa tenang? Aku yang paling punya rencana. Lalu bagaimana dengan Lin Yimo? Hari ini biarkan kita menangkap mereka semua. Aku masih merasa tidak tenang. Aku akan pergi melihatnya. Oh ya, Shinji, tolong pergi ke rumahku. Lihat apakah ayah masih ada. Saya sedikit khawatir tentang keselamatannya. HMPH. Kamu datang untuk apa? Kau takut sama aku? Takut kamu nanti menangis? Bebek mati yang keras kepala. Perempuan murahan, aku hanya penasaran. Hanya dalam beberapa hari. Di mana kamu lagi mendapatkan uang? Jangan-jangan kamu diam-diam mencari pria lain di luar sana? Aku tidak akan merasa jijik dengan cara-cara ini. Bagaimana? Ada informasi yang didapat? Lin Yimo tampaknya sangat percaya diri. Sepertinya ada latar belakang yang kuat. Apakah ini akan menjadi masalah? 4 atau 5 hari. Dari mana dia bisa menemukan orang kaya yang begitu mudah ditipu? Seluruh provinsi Wu sudah dimusnahkan. Dan kewaspadaan terhadap 4 keluarga besar itu juga semua aku lakukan. Mungkinkah itu Shen Yani? Kau akhir-akhir ini bertemu Shen Yi? Untuk apa aku bertemu dia? Shen Yi selalu mencintai Sutang. Kami sebelumnya menghadapi Sutang. Sebaliknya, dia membantu Lin Yibo. Itu juga bukan hal yang mustahil. Shen Yi selalu tertarik pada Lin Yimo. Sebelumnya dia sudah mengejarnya beberapa kali. Beberapa kali ditolak. Ditambah dengan beberapa kejadian ini. Membantu Lin Yimo juga bukan hal yang mustahil. Seorang Shen Yi kecil bisa menimbulkan angin apa sih? Setelah hari ini. Asalkan Lu Xiaoze ikut campur di pasar saham. Aku pasti akan membuat keluarga Lu jatuh miskin. Memang Shen Yi kecil juga tidak bisa menimbulkan gelombang besar. Sekarang kau terutama khawatir tentang Chu Tingfeng. Nanti mungkin dia akan mati. Sangat mengenaskan. Hari ini asalkan 3 perwakilan mendukungku dengan penuh semangat. Saya pasti akan menebus kehinaan sebelumnya. Jangan khawatir. Di depan, belilah apa yang harus dibeli. Sampai dana Anda tidak cukup. Kita pasti akan bertindak bersama. Dibuka dengan harga pasar 8.300. Beli 83 miliar. 1 juta saham. Baik. Pemimpin sudah membuka pasar. Beli 1 juta saham. Di jalan sudah membuka pasar. Beli 1 juta saham. Bagaimana? Zibo dan 3 orang besar semuanya sedang menjual banyak. Harga terus meningkat. Kita berhenti 1 putaran atau terus membeli? Saat ini kita sama sekali tidak boleh berhenti. Lu Xiaoqing dan Chu Tingfeng terus membeli. Harga pasti akan melonjak. Jika kita tiba-tiba berhenti saat ini, membeli lagi nanti pasti akan merugi. Baiklah, terus beli. Beli 5 juta. Sekarang Chu Xiao sudah masuk putaran kelima. Sekarang harganya tinggi sekali. Jika dijual sekarang, kita bisa untung 2 kali lipat. Tetapi jika kita terus membeli sekarang, harga ini sepertinya menakutkan. Kalau tidak dijual, saya ini apa? Bukankah aku langsung menyerah saja? Bukankah kau khawatir harganya terlalu tinggi? Aku memiliki 3 konglomerat besar di sini. Sebagai perwakilan, aku akan menggadaikan seluruh lahan milik keluarga Chu kepadaku seharga 100 miliar. Baik. Masih mengikutinya di jalan? Chu Tingfeng seharusnya sudah hampir kehabisan akal. Saatnya untuk bertindak. Ambil jaring. Ayo. Ikuti aku untuk melihat Chu Tingfeng. Xiaoqing, sebenarnya kamu mau menjual obat apa sih? Setelah pergi, kamu akan tahu. Lepaskan semua saham. 3 perwakilan. Sekarang giliran kalian membantu saya. Di jalan, apa kalian kehabisan uang? Kau datang untuk apa? Aku hanya ingin melihat betapa menyedihkannya kematianmu. Siapa yang akan menang belum tentu. Lu Xiaoqing, jangan bilang kau kehabisan uang. Perjalanan bisnis, sudah habis.
Chu Shang, kita rugi 100 miliar dalam sekali jalan. Lu Shaoqing, kamu masih menggunakan trik kakakmu, ya? Sekarang itu sudah tidak berguna. Sekarang yang aku punya adalah uang. Dengan uang, kamu bahkan tidak memiliki tanah milik keluarga Chu. Apa yang kamu miliki? 3 konsorsium besar berhubungan dengan keluarga Chu. Keluargaku saling terhubung. Urusan saya tidak perlu campur tangan dari orang sepertimu. Aduh. Kalau begitu saya benar-benar harus memikirkan ini. 3 perwakilan. Perjanjian kerjasama di antara kita secara resmi dimulai. Apa maksudnya? Saya sudah berjanji. Setelah urusan ini selesai, semua tanah milik keluarga Chu akan menjadi milik kalian. Ini ketulusan saya. 3 perwakilan. Kami memiliki kerjasama yang bahagia. Ikuti saja rencanaku. Semua tanah di keluarga Chu akan menjadi milikmu. Tetapi kerjasama selanjutnya akan tergantung pada 3 orang. Tuan Lu bisa mengatakan. Kerjasama yang bahagia. Kerjasama yang bahagia. Anda bekerja sama untuk berurusan dengan saya. TN Chu jatuh lagi. TN Chu dengan cepat memutuskan. Masih saatnya untuk memulihkan kerugian. Hanya poin ini. 3 perwakilan. Anda mungkin juga pergi dengan saya ke pihak kami. Serang festival besar bersama. Tolong, jalan yang bagus. Selalu menumpuk. Langkah Lu Shaoqing tidak normal. Jika bukan karena triknya, Anda pasti tidak berani melarikan diri. Tidak akan ada tujuan lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita sudah rugi cukup banyak. Pertama, kita harus tenang dan tidak panik. Meskipun Lu Shaoqing sekarang menjual semuanya, itu memang menyebabkan pergerakan di pasar saham. Namun, selama kita terus memenuhi kebutuhan, kita pasti bisa menstabilkan pasar. Su Tao. Kamu bagaimana? Kenapa kamu begitu bodoh? Aku datang terlambat. Aku menemukan bukti kejahatan Chen Feifei. Seharusnya kita bisa mengirimnya ke penjara bersama. Kenapa kamu? Kenapa kamu menghukum dirimu sendiri? Tanam kembali. Ayo bertemu. Anak baik Lu. Lu Shaoqing ada di. Sekarang tumbuh lagi. Ayo, lihat bagaimana Anda ingin membelinya. Beli cukup dan beli dan beli. Brother Wistley, kami tidak punya uang. Semua dituangkan. Sekarang kita jual semuanya, kita masih bisa dapat untung. Tapi Lu Shaoqing dan Chen Feifei sekarang kabur. Dengan uang itu, aku bisa memberimu kehidupan yang sangat baik. Tapi mulai dari jalan ini, kau bisa seenaknya. Jalan ini sekarang adalah masalah gengsi. Kau pilih mana? Yin Mo. Mari kita buang saja. Pergi saja, ini semua yang bisa kita lakukan. Dalam beberapa hari kita sudah mengumpulkan ribuan miliar. Bagus, kalau tidak, cepat ambil uangmu dan pergi saja. Semakin jauh semakin baik. Jadilah kura-kura yang menyusut. Lu Shaoqing, apakah kamu rela? Jika kita semua membuang, kau pikir kau bisa lebih baik dari ini? Pasar pasti akan anjlok. Kau tidak akan bisa menghindari kerugian. Wanita tetaplah wanita. Terlalu memikirkan. Aku butuh uang. Aku memiliki 3 konglomerat besar yang siap membantu. Berapapun uangnya, aku bisa tanggung. Dan apakah kalian menarik diri dari kota dapat mempengaruhi saya? Yin Mo. Mari kita buang saja. Saudara Xiao sudah memikirkan ini? Apa mereka melakukannya demi kamu? Ini bukan masalah besar. Baiklah, Lord Lu. Kau benar-benar pengecut. Lin Yumo, cepatlah. Jika kita menarik investasi lebih dulu, kamu bahkan tidak akan punya uang untuk pulang. Tuan Lu dan yang lain sedang menguji penurunan harga. Berapa banyak yang mereka tarik, kita beli sebanyak itu. Stabilkan harga. Dana yang tersedia tidak cukup. 3 perwakilan, selanjutnya kami mohon bantuan kalian. Baiklah, kami akan mempersiapkan dalam 1 menit. Lu Xiaoze, Li Yimo. Pergi saja. Yinmo, kita pergi. Tidak usah peduli padanya. Sekarang kita pergi. HMPH. Kenapa dia datang? Apa dia juga punya hubungan dengan Yinmo? Kakak Sun Huan, Kakak Sun Huan. Nama yang bagus. Berkeliaran mencari kesenangan. Kakak Sun Huan, kalian kenal? Tidak kenal. Benar, dia pergi begitu saja.
Kamu ingin cari uang dengan aman untuk memberi kepada Imo, kan? Jadi, kamu menggunakan modal saya untuk berjudi, ya? Ternyata, saya bilang dari mana uangnya? Ternyata benar-benar dari si pelacur kecil. Chen Feifei, jangan berharap bisa mengeluarkan gading dari mulut anjing. Kamu kira semua orang sama denganmu? Seperti saya? Saya bukan orang yang tidur dengan siapa saja dan mengambil uang mereka. Lu Xiaoze, karena kau sudah memilih untuk mengakui aku. Aku harap kau bertindak seperti laki-laki. Dan jangan pernah lagi muncul di tempat yang merepotkan. Hei, Lu Xiaoze. Aku memberimu modal bukan agar kau hanya mendapatkan uang sedikit ini. Kau sendiri yang mengatakan ingin mengambil kembali semua yang menjadi hakmu dan Yimo. Maka aku mendukungmu. Teman, kau tak perlu ikut campur dalam hal ini. Menunggu air berlumpur. Saya bisa mengesampingkan air ini. Tahukah Anda siapa yang memiliki keputusan akhir di tempat ini? Xiaoqing menciumku. Seseorang di luar orang tersebut. Jadi apa? Sekarang keluarga Lu kami mendominasi negara. Terlebih lagi, ada dukungan dari 3 konsorsium utama. Siapa yang aku anggap penting? Sepertinya Chen Feifei sangat mengenalmu. Kalau tidak, dengan sifatnya yang sombong. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi sejahat ini? Pasar saham terus merosot di jalan. Jika tidak segera bertindak, kerugian kita akan cukup besar. Uang dari 3 konsorsium sudah tiba. Sampai pada bagian. Kalau begitu, beli semua dulu. Stabilkan harga dulu. Tunggu sampai semua uang masuk. Baru kita beli. Harga pasti akan naik. Dia didukung oleh 3 konsorsium besar. Jika harga naik, itu masih penyelamatan diri sendiri. Kalau begitu, biarlah 3 konglomerat itu tidak memberi uang. Kalian barusan bilang apa? Biar 3 konglomerat itu juga memberi saya uang? Benar-benar, anak naga jadi naga, anak Phoenix jadi Phoenix. Apakah anak tikus pandai menggali lubang? Sekelompok orang sakit kepala berkumpul bersama. Seperti apa keberadaan 3 konglomerat itu? Kalian tahu? Ceritakan. 3 konglomerat itu menguasai urat nadi ekonomi seluruh provinsi. Dukungan finansial di belakangnya bahkan melampaui imajinasi kalian. Kedengarannya cukup hebat. Hahaha, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang aku sudah menjadi perwakilan dari 3 konglomerat besar. Aku sudah bekerja sama dengan mereka secara mendalam. Lu Xiaoze, bukankah kau selalu meremehkanku? Bukankah kau takut aku akan menghancurkan keluarga lu? Aku melakukan hal yang tidak bisa kau dan orang tua lakukan seumur hidup. Aku berhasil mengendalikan 3 konglomerat besar. Aku, Lu Xiaoqing, akan diingat dalam sejarah. Apakah cara seperti ini terlihat megah bagimu? Kau benar-benar memalukan keluarga Lu kami. Tangan terasa pegal. Tunggu sampai aku mendapatkan uang, kau akan tahu. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Baiklah. Kalau begitu, biarkan mereka tidak memberimu uang. Lihat apakah kamu bisa bermain. Atau kita harus berinvestasi besar-besaran. Atau kita tidak usah membahas ini lagi. Kakak, kamu lupa siapa aku? Anaknya ibumu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi saja. Aku tahu, pemilik toko yang lucu. Mengendalikan kunci ekonomi beberapa keluarga besar di seluruh dunia. Mengendalikan kunci ekonomi beberapa keluarga besar di seluruh dunia. Tuan Lu, uangmu sudah sepenuhnya ditransfer ke akunmu. 3 perwakilan. Kalian datang di waktu yang tepat. Tadi ada sekelompok tikus yang bilang ingin menghentikan kalian bekerja sama dengan saya. Siapa kamu sampai berani berbicara seperti itu? Perkenalkan, ini adalah tuan utama. 3 perwakilan. Apa yang kalian lakukan ini? Saudara lingkaran, kamu luar biasa. Hehe, silakan duduk, 3 perwakilan. Lama tak bertemu. Tak kusangka. Kali ini bertemu di Provinsi Wushen. Tidak tahu pemilik toko telah tiba. Wushen telah lalai. Mohon pemilik toko berkenan memaafkan kami. Kau terlalu berlebihan, tetapi memang ada satu hal yang perlu sedikit kerjasama. Pemilik toko, silakan berbicara. Cabut semua investasi terhadap Lu Xiaoqing. Efektif segera. Tuan Lu, silakan kembalikan investasi kami. Mengundang kemarahan pemilik toko. Kau akan terjerumus selamanya. Feifei, tolong selamatkan aku. Feifei, kau tidak akan melakukan ini padaku, kan? Biar aku menenangkan diri sebentar. Chen Feifei, kau wanita murahan. Kau memang orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Jika Xiaoqing, aku sekarang sangat kacau. Kau memaksaku untuk menambah penderitaan orang yang sedang susah. Yanju, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Manfaatkan kesempatan ini. Silakan pindah ke sebelah untuk melaporkan kepadamu. Baik. Ini bukan urusanku. Aku pergi duluan. Tolong. Kakak,
Kakak, tolong aku. Kakak, aku tahu aku salah. Aku adikmu sendiri. Kau tidak akan benar-benar membasmiku kan? Sekarang kau tahu dia adalah kakakmu. Saat kau melawannya, apakah kau sudah memikirkan konsekuensinya? Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku terjebak dalam kepentingan. Saudariku, tolong maafkan aku. Kau baru menyadarinya sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kakak. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan berubah. Kakak, kita semua harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Aku juga, kamu juga. Apakah harus sampai membasmi habis? Kakak kurus, hati-hati. Berhentilah. Lebih baik kau pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak Sin. Ada apa sih? Apa arti Mosin? TN Lu dibunuh oleh Tuan Lu. Kakak. Saudara, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak membunuhnya dengan sengaja. Saya memintanya untuk menyerahkan uang yang kejam kepada orang tua saya. Dia tidak akan memberi. Dia juga mengalahkan saya dengan tongkat 8 inci. Kemudian, lalu aku tidak sengaja membunuhnya. Istilah pertama Wu Shaoqing adalah dalam keadaan surga. Tidak ada uang yang diizinkan. Balas dendam pada ayahmu. Lego. Apa yang salah dengan ayahnya? Mengapa Anda membunuhnya? Apakah kamu rela mengorbankan keluargamu demi kehormatan dan kekayaan? Kakak, aku tidak sengaja membunuh ayah. Aku melakukan ini. Kakak, tolong maafkan aku. Jangan, kakak. Masukkan dia ke penjara. Chen Fei Fei, berhentilah, Lin Yimo. Kenapa? Apa maksudnya kenapa? Kenapa semua keberuntungan terjadi padamu? Kenapa hanya ada satu penjaga setelah yang lain? Kenapa kamu ingin dia mekar di tengah hujan? Karena dia baik hati. Karena dia tidak memiliki niat jahat terhadap orang lain. Antara manusia saling terkait. Kamu tidak bisa memiliki. Karena kamu tidak layak. Hu Xiaozi, apakah kamu pikir kamu seperti seorang suci berdiri di? Apakah kamu sudah menjadi seorang suci? Apakah kamu berpikir kamu bisa berada di samping Lin Yimo selamanya? Aku tidak perlu selalu berada di sisinya. Yang aku butuhkan hanyalah dia selamanya bahagia dan senang. Chen Fei Fei, silakan pergi. Mulai hari ini, semua utang budi kita dianggap lunas. Bagus sekali, dianggap lunas ya. Lin Yumeng, apakah aku masih harus berterima kasih padamu? Chen Fei Fei, jangan terlalu berani. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Perbuatan jahat akan terbayar. Suatu hari nanti akan ada balasannya. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Lin Yunmo, kamu bisa bangkit kembali. Aku, Chen Fei Fei, juga bisa. Shen Yi. Chen Fei Fei, kau sangat kejam. Kau telah menyakiti Sutang. Aku akan minta balas nyawamu. Shen Yi, ada apa dengan Sutang? Dia tidak bisa menerima apa yang telah terjadi padanya. Dia bunuh diri. Apa? Chen Fei Fei, lihat berapa banyak orang yang kau sakiti. Xing Fei Fei, kembalikan Sutang padaku. Shen Yi, kamu harus mengerti siapa musuhmu. Apa sebenarnya yang menyebabkan Sutang bunuh diri? Apakah itu karena Lu Xiaozi dan Lin Yinmo membuat keluarga Su kehilangan segalanya? Hancur total. Membuat Su Teng terpuruk di jalan. Tak ada keluarga. Inilah akhir yang terjadi. Tolong, Fei Fei masih terjebak dalam kebodohan. Kau tidak menyesal? Apakah yang kukatakan salah? Sutang, seorang wanita bangsawan. Terlantar di jalanan. Tanpa apapun. Masih aku yang memberinya makan. Chen Pei Pei, kau benar-benar tidak tahu malu. Ya, kami juga telah memberikan pukulan kepada Sutang. Ini adalah tempat di mana kita berutang kepadanya. Tapi kamu bersatu dengannya untuk menculikku.
lalu mengatur dari belakang. Membuat anak buahnya mengkhianatinya. Juga telah mengganggu dia dengan baik. Orang seperti Imo seharusnya dikirim ke penjara. Menghabiskan waktu seumur hidup di sana. Shen Yi, kita juga memiliki utang tertentu kepada Sutang. Tapi pembunuh sebenarnya adalah Chen Feifei. Imo, kamu tidak perlu mengatakan lebih lanjut. Aku tahu apa yang Sutang lakukan padamu. Negatif dari keluarga Su adalah akibat yang pantas. Tapi Chen Feifei, kamu tidak melepaskan Sutang. Memanfaatkan dia untuk menghadapi Ying Luo. Akhirnya, kamu juga melukainya. Aku pasti akan membuatmu membayar nyawa. Siapa bilang melukai orang harus membayar nyawa? Siapa yang terluka belum tentu ada beberapa nyawa yang hilang. HMPH. Kau benar, kau memang mengingatkanku. Satu hal, aku di sini punya bukti kejahatan Chen Feifei. Dia dan ibunya. Chen Qiong mendorong ibumu jatuh dari tangga hingga mati. Apa? Aku awalnya ingin membawa bukti ini untuk menemui Su Tao. Bersama-sama mengirim iblis ini ke penjara. Tapi ketika aku sampai di rumah, dia sudah meninggalkan aku. Chen Feifei, kalian sangat kejam. Ibuku tidak pernah mencari masalah. Selalu besar hati memaafkan ibumu. Tapi kalian malah membunuhnya. Aku Li Imo. Itu ide ibuku. Saat itu aku masih kecil. Aku tidak mengerti. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Itu sudah benar. Aku mau kalian berdua, ibu dan anak, membayar nyawa ibuku. Kakak, kami adalah saudara perempuan. Kami adalah saudara tiri. Kami berdarah-darah yang sama. Kamu percaya padaku. Tidak menyebutkan setengah ibu untukku. Anda membuat saya jijik. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda pergi. Membiarkanmu pergi. Sejak saat itu kita tidak saling mengganggu. Masing-masing hidup. Untuk kehidupan masing-masing. Aku tidak memukulnya. Tapi kalian telah menyakiti ibuku. Kali ini aku tidak akan seperti sebelumnya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Chen Feifei, minggir. Ingin membuatnya hidup. Semua minggir. Baiklah. Jangan sampai kamu menyakiti Inmo. Kami akan minggir. Saya tahu, Ji. Jangan biarkan Pangeran Acui. Jangan sakiti Inmo. Chen Feifei, kamu sudah melepaskannya. Kalau kamu melepaskannya, bukankah kamu juga bisa melepaskanku? Chen Feifei, kamu sebaiknya bunuh aku hari ini saja. Atau lepaskan dia. Jangan provokasinya dulu. Chen Feifei, jangan terus melakukan kesalahan, berhentilah. Berhenti. Apakah aku bisa mundur dengan selamat sekarang? Sudah terlambat. Lepaskan Yin Mo. Saya tidak akan mengejar urusan Sutang lagi. Ternyata kamu, sebagai dewa, sangat peduli pada Yin Mo. Dalam keadaan seperti ini, hal pertama yang dipikirkan adalah kenyamanan Yin Mo. Tapi itu baik. Satu orang lagi yang mencintai Yin Mo. Maka itu akan lebih aman. Kamu lihat aku untuk apa? Aku hanya merasa, sampai di sini. Jangan ada lagi yang terluka. Shen Yi, apakah kamu seorang pria? Satu sisi mencintai Sutang. Satu sisi mencintai Lin Yimo. Keduanya dicintai dengan begitu rendah hati. Kau tidak datang untuk membalas dendam untuk Sutang. Mengapa saat bertemu mantan kekasih, kau bahkan melepaskan kebencian? Apakah Qin Feifei benar-benar ingin sandera? Lepaskan Limo. Aku akan menjadi sandera MU. Atau biarkan aku yang melakukannya. Apakah ini semua sengaja kau lakukan? Kau datang untuk merebut hal seperti ini dariku. Hei Shen Yi. Yimo adalah tunanganku. Apa yang kau rebutkan dariku? Duk Xiaozu, aku mengerti maksudmu. Tapi Sutang sudah pergi dariku. Aku tidak bisa membalas dendam untuknya. Biarkan aku pergi. Mati juga adalah sebuah pembebasan, diamlah. Saya minta kalian ganti. Serius? Di sana berunding terus-menerus. Lin Yimo sebenarnya bagus apa sih? Sampai-sampai ingin mati pun kalian berebut untuknya. Faktanya sudah jelas di sini. Sungguh membuat orang jengkel. Semakin kalian benci identitas dia sebagai tokoh utama wanita, semakin kalian memberinya rasa superior. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah menyakiti Inmo, tetapi merenungkan dirimu dengan baik. Apa yang terjadi? Kamu melepaskan Yinmo. Kamu melepaskan satu goresan. Lihat, ada yang datang lagi. Mengapa tidak berpikir lebih jauh? Di sini ada perasaan keluarga. Sebuah persahabatan. Sebuah cinta. Yang sebenarnya bisa kau miliki.
Karena kau tidak menghargainya. Chen Feifei, sebenarnya kau mau apa? Siapa yang bisa memberimu tembakan? Feng Xiaozi juga mencintainya, kan? Iya. Shen Yi, kamu juga mencintainya. Namamu Ye Sun Huan. Kamu juga mencintainya. Saya mencintainya. Tapi cinta saya padanya bukan cinta antara pria dan wanita. Yimo adalah penyelamat hidup saya. Kami adalah saudara sehidup semati. Lin Yimo benar-benar sangat bisa membuat orang iri. Kenapa semua kebaikan justru kamu yang dapatkan? Lu Xiaozi, bukankah kamu bilang kamu mencintainya? Bersedia mati untuknya, kan? Tidak mau? Asalkan kamu mau melepaskannya. Baiklah. Kalau begitu, loncatlah. Jadi setelah aku melompat, kamu harus janji padaku. Menyimpan satu adegan. Baiklah, tidak. Tunggu sebentar, jika kamu mati. Apakah kamu pikir aku masih bisa hidup? Bodoh, ternyata memang ada yang mau mati demi kamu. Apa yang kurang dari dirimu dibandingkan aku? Aku hanya ingin memiliki semua ini sendiri. Apakah aku salah? Aku hanya ingin mengambil kembali milikku saja. Chen Feifei, serahkan dirimu. Namamu Ye Sun Huan. Masih ingat pulpen ini? Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau membunuh Lin Yimo, bolehkah? Aku memang tidak salah menilai. Energi yang sangat besar. Masih ingat? Aku, Ye Sun Huan, tidak pernah mengingkari janji. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Xie Ye Sun Huan. Aku tidak menginginkan apapun. Aku menginginkanmu. Kau berhutang padaku seumur hidup. Kau harus ingat untuk selalu baik-baik saja. Li Mou. Pembunuh ibumu masih bebas berkeliaran. Aduh, Fei Fei dan Xiaoqing, aku tidak tahu bagaimana mereka menangani masalah hari ini. Ah, ini sangat cemas. Oh, itu kami berdua. Ah. Liu Yimo. Kenapa kamu di sini lagi? Mungkinkah saya tidak bisa membuatnya di luar? Berkeliaran di jalanan. Sekarang kembali untuk menemukan makanan. HMPH. Maaf, aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Kau jangan terlalu bangga dulu, nak. Nanti, Xiaoqing dan Fei Fei akan dipanggil kembali. Sadar diri sedikit. Segera menghilang. Menantumu yang baik, Lu Xiaoqing, sudah dipenjara. Dan putrimu yang tercinta sudah pergi untuk meminta maaf kepada ibuku. Apa yang kau lakukan pada Fei Fei? Liu Yimo, kau. Apa yang kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Kau seharusnya bertanya pada orang yang tidur di sampingmu. Apa yang telah dia lakukan? Maksudmu apa? Bukan suami. Mereka yang memprovokasi dan memecah belah. Ini adalah rencana mereka. Benar. Aku sudah menemukan buktinya. Kau dan Chen Fei Fei yang telah membunuh ibuku. Tidak mungkin. Video apa itu? Tidak ada kejadian seperti itu. Apakah kau ingin aku memutar videonya di depanmu? Itu kau dan Chen Fei Fei di Tianchai. Dengan tanganmu sendiri mendorong ibuku ke bawah. Kalau begitu, jelaskan semuanya padaku. Jelaskan semuanya padaku. Tadi kau bilang Fei Fei kenapa? Chen Fei Fei tersesat.
mengetahui hukum, melanggar hukum, dan bunuh diri. Hahaha. Fei Fei dan Anda ingin membayar hidup ibuku. Hahaha. Bawa dia untuk menyerah. Ah. Hahaha. Suami. Saya tidak pantas menjadi suami orang lain. Saya tidak pantas menjadi ayah orang lain. Paman. Siapa pamanmu? Oke. Paman saya telah ditipu oleh mereka sepanjang waktu. Dimakamkan di drum. Kalau tidak, Anda lebih baik memaafkan paman saya. Itu semua salahku. Aku ingin turun dengan ibumu. Aku akan turun untuk menemani ibumu. Aku akan menemani ibumu. Jika kamu benar-benar ingin meminta maaf padanya, maka aku di dunia ini sudah tidak punya perasaan lagi. Sudah memaafkan ayah. Banyak hal yang aku ingin mendengar dari Tuhan. Maksudnya apa? Aku punya 2 kartu remi di tanganku. Satu adalah A. Satu lagi K. Jika kamu memilih A, itu artinya Mama memaafkanmu. Jika kamu memilih K, mulai sekarang kita tidak akan saling mengganggu lagi. Kita jalani hidup masing-masing. Baik. Biarkan ibumu memilih untukku. Nenek adalah... Lalu kamu? Aku akan mendengarkan ibuku. Hahaha. Adalah A. Adalah A. Diam-diam. Semua sudah berlalu. Apakah yang saya lakukan benar? Apakah saya seharusnya tidak mengambil keputusan untuk ibu? Saya ingin. Dia pasti tahu bahwa putrinya sudah dewasa. Jadi pilihanmu pasti adalah apa yang dia inginkan. Kakak Gemini, terima kasih.